Itu sering terlupakan gitu, jadi kayak nggak terpikirkan sebelumnya kayak gitu. Nah jadi hari ini temanya tentang fashion designer versus fashion entrepreneur. Jadi kita bisa jadi fashion designer sekaligus fashion entrepreneur sebetulnya, dan mana yang lebih menjanjikan gitu. Oke, ini namaku, aku Meriza Recelin. Ya, jadi as founder dan juga sebagai tutor di kelas fashion business gitu. Kakak umat. Oke. Next. Bentar ya. Sedikit lemot. Nah, oke, perkenalan sedikit. Jadi aku ini mungkin biar tahu aja sih, selama ini kan nggak tahu ya, banyak yang nggak ngerti gitu loh. Miracle itu siapa yang bikin gitu, kemudian siapa sih ini gimana? Siapa sih yang ya apa di balik ini, di balik dari Miracle ini apa sih visi misinya dan segala macam kayak gitu ya. Jadi di sini aku sedikit kenalan. Jadi aku dulu sekolahnya awalnya visual communication design, jadi agak nggak nyambung sama fashion kan. Kemudian baru sekolah fashion di beberapa sekolah ini gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya, mungkin ada Bunka, Burgo, dan LCF gitu. Nah, kemudian di situ baru kerjaan. Jadi apa yang aku lakukan gitu ya. Ini suaranya agak lemot ini. Gerak-gerak. Oke, jadi memang dulu aku dari tahun 2005 itu sudah terbiasa dengan dunia bisnis. Jadi di sini karena dulu aku ikut OSIS, ceritanya itu kerjaannya di sponsorship, kemudian juga jadi ketua bidangnya Hima, mungkin kalau ada yang teman-teman yang ngerti gitu ya, himpunan mahasiswa. Kemudian waktu kuliah sih saya sudah punya usaha sendiri, jadi usaha sendirinya di bidang bikin online shop juga ya, waktu itu baju juga sih, baju, kemudian juga ada ekspedisi, kemudian juga jadi branding designer, jadi kerja di perusahaan branding gitu ya. Kemudian juga dan puji Tuhan pernah jadi finalis Wirausaha Muda Mandiri waktu tahun 2012, jadi ikut kompetisi gitu ya, kompetisi bisnis. Kalau mungkin teman-teman tahu Bank Mandiri, dia punya event seperti itu dulu, memang booming banget ya, sekarang kayaknya nggak terlalu begitu kedengeran. Kemudian baru tahun 2014 aku bikin ini, tapi awalnya bukan Miracle gitu ya, ceritanya cuma private aja gitu. Jadi ngajar-ngajar karena suka, karena dulu waktu sekolah fashion aku sambil jadi kayak semacam asdos gitu loh, teman-teman tahu, jadi kayak mengasdosin murid-murid, tapi waktu sambil sekolah kayak gitu. Jadi dari situ kelihatan gitu kok, ternyata aku suka ngajar. Oh ya udah, berarti sambil kerja aku sambil ngajar gitu. Jadi dari situ awal mulanya Miracle itu ada. Dan kemudian sekarang sih aku menghandle beberapa bisnis lain yang bidangnya agak berbeda ya, bukan dunia fashion sih, tapi apa ya, agak nggak nyambung sebetulnya dengan dunia fashion, cuman puji Tuhannya masih bisa berjalan gitu. Oke, itu sekilas tentang cerita. Sorry. Next. Nanti gini, nanti kan aku akan sharing nih tentang fashion business ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu, boleh di chat dulu aja. Jadi biar nggak bingung gitu ya. Maksudnya nanti takutnya kalau aku cerita sambil dipotong, nanti bingung gitu. Maksudnya lanjutannya kemana nih gitu. Jadi di chat dulu, nanti kita setelah aku sharing semuanya, kita akan ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kayak gitu ya. Oke, nah kita akan mulai dulu. Jadi kita nih akan mulai dari mana? Kalau kita mau berbisnis fashion. Jadi kalau bisnis fashion ini, ini ya, saya sering temukan adalah seperti ini. Sebuah brand fashion tuh nggak bisa lepas dari desainernya. Itu sering sekali terjadi. Jadi kayak image-nya desainer tuh nempel ke sebuah brand. Jadi kalau misalnya desainernya tuh nggak ada gitu, nggak jalan gitu brandnya. Nah, itu yang sering terjadi. Dan efeknya desainer harus menghandle semua hal,
kadang-kadang mulai dari ketemu klien lah gitu, karena klien kadang-kadang nggak percaya ya kalau kayak nggak puas gitu kalau nggak ketemu sama desainernya langsung. Kemudian juga permasalahan yang sering terjadi adalah di pembuatan pola menjahit gitu, karena nggak bisa dipungkirin kalau di dalam dunia begini itu kayak cari tukang pola itu juga nggak gampang gitu, kayak cocok-cocokan pertama, kemudian juga kadang-kadang mereka udah pinter, mereka usaha sendiri gitu ya, terus kemudian kita kayak harus mengontrol semua hal gitu, dari maksudnya gimana supaya hasilnya tuh benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Terus bahkan juga kita nggak bisa lepas dari hal-hal seperti administrasi atau keuangan gitu. Kadang-kadang bisa kecolongan, ya bisa aja kalau kita serahkan ke orang, oh ternyata ada yang miss. Nah seperti itu. Bahkan juga bagaimana mempromosikan. Nah kalau mempromosikan kan kadang-kadang juga gini ya. Seringkali desainer itu mikir, aku yang ngerti nih tentang produkku, aku yang ngerti tentang kayak jiwa dari brandku ini. Maka kalau orang lain mempromosikan nggak cocok gitu, jadi nggak bisa sesuai dengan apa yang pengen aku sampaikan kepada customer kayak gitu. Jadi di sini akhirnya seorang desainer ini akhirnya multifungsi gitu ya, dia mengerjakan semua hal yang tetek bengek gitu, anggapan tetek bengek yang sebenarnya nggak berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi dari situ akhirnya seorang desainer tuh bener-bener kayak akhirnya ya kerja maksimal mentok dari pagi sampai sore tiap hari, nggak bisa dilepas, mau liburan juga nggak bisa pergi, karena itu tadi, karena kita terikat dengan apa ya namanya, hal-hal detail yang ada di dalam brand kita itu tadi gitu. Nah terus next, bentar ya, maaf ya sedikit lumot. Oke. Nah ini juga pertanyaan yang sering saya dapat, harus bisa pola jahit dulu atau harus paham bisnis dulu nih gitu. Ini dua hal yang agak bisa aku bilang tricky ya, tricky karena sebenarnya dua-duanya itu penting, nggak ada yang harus duluan yang mana, tapi dua-duanya harus dipahami gitu. Entah mau pola jahit dulu atau mau bisnisnya dulu, nggak ada masalah sih gitu. Karena kenapa? Karena kedua hal ini akan saling mensupport supaya bisnis passion yang kita jalankan itu punya fondasi yang kuat. Jadi dia bisa bertahan lama. Kalau misalnya kita cuma bisa pola jahit aja ya, misalnya nih, maka kita mau mengembangkan, misalnya kita pengen go global gitu, kita kepengen dikenal mungkin di luar Indonesia gitu, itu akan sedikit kesulitan gitu, karena kita nggak bisa menghandle gimana cara membagi waktu supaya aku juga bisa mengurus hal-hal yang tidak hal-hal detail kayak gitu. Kemudian kalau kita cuma bisa bisnisnya aja, misalnya nih, ini sering terjadi ya, karena banyak murid yang kayak gini, jadi mereka tuh udah terjun di dalam bisnisnya tapi nggak ngerti pola jahit. Nah itu sering kali problemnya, masalahnya jadi tukang-tukangnya ini yang kadang dalam tanda kutip ya nakalan gitu ya, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi nggak ngerti misalnya ini polanya ada salah gitu, atau mungkin jahitnya kurang benar. Nah si passion pemilik brand ini nggak ngerti harus ngapain gitu, maksudnya nggak ngerti dia harus ngomongin apa ke tukang pola atau tukang jahitnya. Nah jadi kan akhirnya mentok ya, nggak tahu ini harus dibenerin gimana caranya, seperti itu. Jadi dua-duanya ini harus bisa dipahami. Memang biasanya kan kadang kita mikir, kok kalau kita harus bisa semuanya nih kayaknya kok berat banget gitu, kayak harus mengerti semua hal gitu ya. Sebenarnya kita harus memahami, tapi bukan berarti kita harus mengerjakan semuanya. Nah itu bedanya di situ. Kita mengerti, tapi kita harus bisa menghandle supaya walaupun kita mendelegasikan kepada orang lain, jadi misalnya kita mendelegasi kepada nih ada tukangnya kita gitu ya, tukang jahit atau tukang pola kita. Nah itu dia bisa mengikuti sesuai dengan instruksi kita. Nah, itu yang sering kali jadi kendala. Bagaimana caranya bisa mengikuti instruksi kita, gitu kan? Nah, itu. Terus, nah, pengen, oke. Next. Muter-muter terus ya. Oke, nah ini aku mulai dari yang namanya bisnis. Jadi kalau bisnis itu sebetulnya lifestyle sih. Jadi kalau ada orang bilang bisnis itu ada sekolah kan, sekolah bisnis gitu ya.
dia akan mempelajari hal-hal seperti mungkin manajemennya, akuntansinya, dan kawan-kawan gitu. Benar, itu adalah hal-hal yang mensupport supaya kita bisa memahami gitu, mengerti cara kerjanya gitu. Tapi balik lagi, itu sebenarnya lifestyle. Jadi kita harus menghidupi itu setiap harinya. Itu nggak bisa kayak yang sehari langsung ngerti gimana ya caranya bisnis gitu ya. Kita butuh waktu gitu untuk bisa benar-benar memahami dan bagaimana caranya supaya setiap hal, maksudnya di setiap detail dalam bisnis kita itu berjalan lancar gitu. Nah, kalau beda dengan pola jahit ya, secara teknis lebih cepat dipelajari. Jadi kalau teman-teman bilang saya, aku harus bisa belajar pola jahit gitu ya. Ya benar sih memang, itu harus ngerti. Tapi dia tuh hal-hal teknis sebetulnya. Hal-hal teknis yang kita bisa pelajari, dia lebih cepat daripada kita membuat lifestyle di dalam bisnisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar pola jahit aja lah, kita mungkin setahun aja atau 2 tahun itu sudah bisa mahir gitu. Karena kita kan setiap hari nih nyoba-nyoba terus ya gitu kan, lama-lama jadinya kan sudah kayak hafal gitu tangannya sudah ngerti harus ngapain udah bisa kayak gitu. Tapi untuk bisa mengertinya, nah ini harus jadikan lifestyle kita gitu. Oh ya, nanti teman-teman akan aku sharekan materi ini, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi gitu. Nah, di hari ini aku akan menjelaskan tentang fundamentalnya. Jadi gimana caranya untuk mengatur supaya menjadikan bisnis itu sebagai lifestyle kita, kayak gitu. Oke, lengkapnya di program di Business Entrepreneur. Oke, next. Nah, ini dia. Ini selalu jadi hal-hal yang diinginkan semua orang sebetulnya, nggak cuma bisnis passion ya. Bagaimana kita bisa menjalankan supaya ini jadi profitable, tapi juga bisa autopilot. Autopilot itu maksudnya bisa kita jalankan tanpa kita harus ini ya, standby terus gitu. Jadi mungkin kan kalau tadi aku cerita desainer nih harus standby dari pagi sampai sore ngerjain hal-hal detail gitu kan. Nah itu yang aku bilang itu nggak bisa ditinggal berarti. Kalau autopilot itu karena bisa tinggal gitu. Jadi misalnya dalam seminggu kan mungkin cuma datang sehari 2 hari itu masih bisa. Itu namanya autopilot. Jadi kita bisa mengontrol orang-orang yang bekerja dengan kita itu dengan baik gitu loh. Nah tidak miss di situ. Apa yang harus dilakukan? Ada 5 hal sebenarnya yang paling utama di sini. Yaitu yang pertama adalah marketing and branding. Yang kedua adalah sales and profit. Jadi bagaimana untuk menghitung nilai jualnya kita dan menghitung net profit gitu. Jadi kan kalau di dalam perhitungan itu ada yang namanya harga jual, kemudian ada HPP, harga modal, gitu ya. Kemudian ada gross profit atau keuntungan laba kotor ya, laba kotor dan net profit. Net profit itu laba bersih, gitu. Nah ini yang kita harus pertimbangkan semua. Kadang-kadang orang itu melihat hanya dari omset. Nah ini kalau kita lihat hanya dari situ saja itu agak berbahaya karena kita bisa miss hal-hal seperti ini. Jadi net profitnya berapa, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem bisnis. Nah ini sistem bisnis. Ini yang aku tadi bilang bagaimana cara atau autopilot. Dan kemudian yang keempat indikator keuangan kita, profit and cash-nya. Dan yang kelima adalah super team. Ini dia. Jadi kita harus punya super team. Kalau kita nggak punya tim, kita kerjanya sendirian kayak tadi itu dari pagi sampai sore gitu ya. Dan aku bilang super tim bukan tim ya. Kalau tim saja itu ya kayak tadi itu, saya kita punya tukang pola, tukang jahit nanti bisa keluar masuk terus aja gitu ya. Sampai mungkin kalau capek sendiri ngajarin, dia pinter, dia keluar bikin sendiri jadi saingan kayak gitu. Itu sering terjadi sekali gitu kan. Jadi itu namanya bukan super tim kalau seperti itu. Kalau super tim kita harus bisa menghandle supaya tim kita juga sebagai tim yang solid kayak gitu ya. Oke, next. Marketing and branding. Jadi aku akan jelaskan satu persatu, mulai dari marketing and branding. Jadi kalau dalam dunia bisnis sebenarnya gini sih, ada 5 ya. Sebenarnya ada 4 sih. 4 yang paling utama itu yang disebut dengan kaki meja. Jadi kaki meja itu kan kaki meja ada 4 ya. Jadi kalau kita lihat kan meja itu kan kuat ya, dia tuh berdiri dengan stabil gitu. Nah itu kenapa disebut dengan 4 kaki meja yang utama. Yang pertama itu adalah marketing and branding gitu. Kenapa? Karena tanpa marketing and branding kita tuh nggak bisa dikenal sama orang. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan calon konsumen sebanyak mungkin. Calon konsumen ya, bukan konsumen. Jadi marketing and branding ini adalah membuat orang tertarik melihat brand kita.
melihat dulu. Jadi mereka tuh tertarik untuk mengetahui, mencari tahu tentang brand kita. Kemudian mereka mendengar, kemudian mereka mulai mencoba. Nah, itu baru nanti jadi calon menjadi konsumen. Kalau mereka sudah membeli, nah mereka konsumen. Tapi kalau calon konsumen, mereka itu adalah orang-orang yang tertarik untuk membeli, gitu. Walaupun belum tentu membeli, gitu kan. Tapi memang harus ada calon konsumennya. Kalau nggak ada calon konsumennya, siapa jadi konsumennya, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita marketing and branding fungsinya adalah menciptakan calon konsumen sebanyak mungkin. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, tentu harus punya produk yang bagus. Gitu. Kalau produknya nggak bagus, gimana caranya orang bisa tertarik gitu kan? Atau paling enggak, ini yang disebut dengan WOM, di sini ada, produkmu harus bagus, pola yang bagus, jahitannya rapi, kualitasnya terjamin, servis memuaskan, dan lain-lain, yang akan menciptakan WOM ini. WOM itu adalah word of mouth. Word of mouth itu adalah kayak misalnya kita senang nih sama suatu barang gitu ya, terus habis itu cerita ke temen, atau mungkin malah sharing di sosmed gitu. Jadi kita apa ya, mulut ke mulut mungkin ya istilahnya, mulut ke mulut. Jadi kita menceritakan tentang brand itu kepada orang lain. Nah ini terjadi karena apa ya? Karena produk yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar review gitu kan, reviewnya dari seseorang. Kalau misalnya dia nggak puas dengan barangnya atau melihat kayaknya barangnya ini juga nggak terlalu bagus gitu ya, gimana dia mau review gitu kan, gimana dia mau bilang kalau produknya itu bagus gitu. Nah itu jadi yang pertama tentu harus produk yang bagus dulu. Jadi memang itu dasarnya dari semua sih. Kalau produk kita belum bagus ya tugas pertama adalah membaikkan dulu. Kenapa? Makanya hal-hal teknis seperti pola jahit adalah hal yang penting gitu. Karena kalau produknya belum bagus, kita nggak bisa membuat marketing and branding yang bagus gitu. Jadi itu jadi nomor satu. Setelah kita memastikan kalau produk kita sudah bagus, maka baru kita masuk ke nomor yang kedua, yaitu adalah target market yang spesifik. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar nih, kayak kita cari tahu nih siapa sih konsumen paling banyak kita misalnya. Kemudian kita cari tahu selama ini yang tertarik dengan brand kita itu dari mana saja gitu. Jadi kalau di dalam target market itu ada dibagi tiga sebetulnya, demografis, psikografis, dan geografis. Nah, ini tiga ini kayak dispesifikan gitu. Jadi demografis tuh orang-orang ini kayak seperti apa karakternya, misalnya apa spesifikasinya itu, misalnya usia, jenis kelamin, kemudian misalnya sosial ekonomi dan kawan-kawan. Jadi kayak secara fisikal dia tuh orang-orang seperti apa, mungkin usia berapa, kemudian apa namanya backgroundnya dia, mungkin apakah dia mahasiswa atau dia mungkin ibu rumah tangga, nah kayak gitu. Jadi kita melihat itu secara fisikal kalau demografis. Kalau psikografis itu kayak apa yang mereka sukain gitu. Kan itu secara psikologis ya. Jadi apa yang mereka sukain. Kalau misalnya mereka suka nongkrong nih, mereka suka harisan gitu kan. Nah itu kan beda dengan ibu-ibu rumah tangga yang dia itu hobinya adalah nonton drakor misalnya, kan pasti beda ya. Jadi kan target market ini harus lihat dari psikografis juga gitu. Terus kemudian yang ketiga itu tadi apa? Geografisnya itu di mana mereka tinggal gitu. Tentu berbeda, misalnya seorang calon target market kita yang tinggal di daerah Jawa dan di Papua atau di Kalimantan atau mungkin bahkan luar negeri gitu. Pasti mereka kesukaan ataupun seleranya itu berbeda gitu. Jadi dari situ kenapa harus spesifik, jelas, realistis. Nah ini yang kita lihat. Jadi di sini apakah target market kita sudah benar gitu, sudahkah realistis gitu? Apakah kita hanya mengawang-awang saja, ataukah kita melihat itu benar-benar ada? Ya, target market nih mempelajarinya memang di awal harus ada dulu sebetulnya. Jadi kayak kita itu mengenali brand kita nih bakal disukai oleh siapa. Jadi kalau membayangkan gini, biasanya sih aku minta murid itu ya untuk melihat dia mengenali dirinya sendiri dulu sih. Biasanya brand kita tuh nggak akan jauh dari orang-orang dengan karakter seperti kita. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini punya karakter, aku orangnya seperti ini kira-kira ya. Kalian akan menciptakan sebuah desain ataupun produk itu yang mungkin tidak kalian sukai kan. Kalian pasti menyukai produk kalian gitu. Jadi dari situ sebetulnya target market kalian akan agak mirip dengan karakter kalian sendiri. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi dari karakter kesukaan kalian itu seperti apa, orangnya seperti apa. Nah setelah itu baru setelah produk itu di launch atau kita mau
menjual, nah kita bisa survei. Jadi pertama kita punya target market awal dulu. Setelah berjalan target market itu akan kita semacam kayak dievaluasi gitu. Dievaluasi apakah sudah betul seperti yang kita sudah ciptakan di awal gitu. Nah, di situ kan target market sudah ketemu. Nah, kita akan membuat strategi branding yang tepat dan ada namanya teknik AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu ya, kalian pernah dengar nggak sih kayak misalnya istilah marketing and branding ini ada dua hal yang berbeda sekali sebetulnya. Jadi marketing itu adalah bagaimana kita membuat orang itu membeli gitu. Sementara branding adalah membuat orang itu melihat produk kita tuh seperti apa sih. Jadi image dari produk itu adalah branding. Nah, kita membuat branding itu harus melihat dari target market. Jadi kayak misalnya gini, ada sebuah barang yang dia itu oke, gini, mungkin lebih mudah adalah kopi aja ya, kopi. Mungkin kalau teman-teman perhatikan kopi di pinggir jalan yang dijual di warung-warung itu dia dijual mungkin cuma 5.000 satu gelas. Gitu ya. Begitu kali teman-teman, mungkin aku sebut merek aja misalnya Starbucks gitu ya. Teman-teman tahu Starbucks itu kan juga kopi ya, sama-sama kopi gitu. Tapi begitu dia diberikan packaging yang bagus, begitu dia diberikan label dengan logo yang keren gitu kan, kemudian juga mungkin dia juga bikin kartu-kartu yang menarik gitu, kemudian promo-promo yang bagus gitu ya, sehingga kita mau membeli Starbucks harga 50.000 ya oke-oke aja gitu, padahal sama-sama kopi nggak gitu, cuman beda di brandingnya. Branding bisa membuat sebuah barang yang sebetulnya dia itu nominalnya tidak segitu ya sebetulnya, tapi dengan adanya branding itu membuat harganya bisa berkali-kali lipat. Itu yang disebut branding gitu. Jadi bagaimana membuat image dari sebuah brand itu menjadi tanda kutip keren, kemudian bisa bernilai lebih gitu. Begitu membeli sebuah merek itu merasa kayak nilai kita tuh jadi lebih gitu loh, nilai kita lebih. Kemudian mungkin biasanya orang juga mikir kayak kelas kita jadi naik kayak gitu-gitu. Itu branding gitu. Nah, itu tekniknya AIDA. Jadi kalau AIDA itu Attention, Interest, Desire, and Action, ini harus ada di dalam iklan kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada iklan-iklan gitu ya, misalnya kayak Starbucks tadi bikin iklan-iklan di mana, misalnya di Instagram, atau di Facebook, atau di websitenya dia gitu ya. Itu iklan-iklannya pasti membuat kita tuh sebenarnya yang bagus itu ada AIDA-nya ini. Jadi AIDA itu bagaimana attention bagaimana orang tuh melihat, maksudnya gini, kalimat-kalimat yang membuat orang itu wow gitu loh, wow apa sih itu gitu kan. Kemudian interest itu adalah sesuatu yang misalnya contoh apa sih kelebihannya dia gitu. Interest jadi membuat orang tuh merasa oh menarik ya gitu ya. Ternyata dia tuh ada kelebihan ini ya gitu. Nah kemudian ada desire adalah hal yang membuat kita tuh menginginkan dia gitu. Misalnya ternyata si brand ini dia itu diciptakan oleh seorang apa gitu ya yang terkenal, seorang siapa gitu yang dia terkenal sekali, jadi menciptakan kita tuh kayak kayaknya kalau misalnya aku beli barang ini tuh bakal jadi sekeren dia gitu kayak gitu. Jadi kayak desire gitu loh, keinginan membuat kita ingin membeli. Dan action itu contohnya misalnya kita kasih, kan kalau teman-teman perhatikan iklan ya kadang ada promo gitu ya, promo atau mungkin langsung diskon apa gitu, atau mungkin free apa gitu. Nah itu adalah sesuatu yang membuat orang aku beli gitu mumpung lagi promo gitu kan. Jadi ada yang membuat orang tuh melakukan action gitu. Nah itu AIDA, teknik AIDA. Jadi kalau teman-teman perhatikan iklan, coba mungkin iseng-iseng gitu ya, kalau ngumpulin iklan-iklan dari sebuah brand-brand yang bagus gitu ya, itu coba kalian perhatikan apakah mereka memiliki hal-hal ini gitu. Itu karena ini adalah tekniknya untuk branding sih sebetulnya. Jadi kalau mereka brand yang bagus biasanya pasti menggunakan hal ini gitu. Dan yang ketiga adalah digital marketing. Nah, digital marketing itu jadi semua yang berhubungan dengan internet ya. Gitu. Ini sebenarnya salah satu kerjaan saya sekarang sih. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung, apa sih kerjaanku yang lain adalah aku sebenarnya ngerjakan hal-hal teknologi saat ini gitu. Karena memang lagi berkembang gitu ya sejak 2 tahun ini. Hal-hal teknologi ini lagi dikembangkan gitu, karena memang ternyata setelah aku melihat ini ya apa namanya internet semakin booming gitu ya, semakin orang semua gunakan dan jadi kebutuhan utama, maka ini nggak bisa ditinggalkan, digital marketing harus dilakukan gitu.
kita bagus produknya gitu ya, kita nggak melakukan digital marketing ya, orang tahunya cuma sekitar kita, anggapannya ya lingkungan kita lah gitu ya, mungkin teman-teman kita aja atau tetangga-tetangga gitu, jadi kita nggak bisa dikenali secara global gitu. Nah itu fungsi dari digital marketing adalah membuat brand kita tuh dikenali dengan lebih luas lagi situ. Oke. Kemudian yang kedua, kaki meja yang kedua, sales and profit. Ini sebenarnya berhubungan dengan ini ya, bagaimana kita membuat harga sebetulnya. Nah ini, kalau kita ngitung dengan detail soalnya. Jadi kalau kita nggak pernah, mungkin kayak gini, selama ini mungkin aku jual aja nih kira-kira kayak pasarannya harga sekian nih, ya udah aku jual harga sekian deh gitu. Karena kalau nggak aku jual harga pasaran, kayaknya nanti nggak ada yang beli gitu kan. Ya, itu selalu jadi pertimbangan gitu. Tapi kita harus mempertimbangkan beberapa hal, nggak cuma mikir dari segi itu saja. Kan kalau kita cuma melihat dari pasaran, kenapa kok ada barang-barang yang harganya lebih mahal daripada barang-barang lain? Kenapa kalau ada brand yang berani menjual dengan harga yang lebih tinggi? Padahal barangnya mirip. Mungkin kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman di dalam dunia fashion ya, teman-teman mungkin pernah melihat kayak brand-brand terkenal yang dari Prancis gitu ya. Nah, itu mereka kayak mungkin kayak Gucci, Dior dan kawan-kawan ya. Itu kalau kita perhatikan tasnya ya mirip nggak sih sama tas-tas yang punya lokal gitu. Model-modelnya juga bisa ditiru kayak gitu ya kan. Terus kemudian dimodifikasi dan segala macam. Tapi kenapa harga jualnya bisa fantastis berbeda gitu. Itu sebenarnya kita nggak bisa, makanya nggak boleh serta-merta melihat hanya dari pasaran gitu kan. Nah nanti balik lagi yang pertama, marketing and branding. Sebagus apa branding kita? Saat branding kita sudah berjalan dengan baik, kita bisa menaikkan nilai jual. Sama seperti kopi pinggir jalan dan Starbucks tadi. Ya, kalau kita nggak punya nilai yang dimasukkan ke dalam brand itu, ya kita akan jadi kopi di pinggir jalan itu yang anggapannya lihat nilai pasaran, kopi pasarannya 5.000, ya udah jual 5.000 gitu kan. Tapi begitu kita memasukkan sebuah nilai yang membuat orang tuh merasa brand kita ini atau produk kita ini ternyata punya nilai lebih gitu, ya maka nggak masalah kalau kita mau menjual dengan lebih tinggi daripada kompetitor kita gitu. Nah ini contohnya, langsung contoh biar lebih mudah karena ini masalah pricing biasanya kan. Misalnya kita punya butik nih, terus kita rata-rata dalam sebulan bikin aja 5 gaun gitu. Harganya masing-masing misalnya 10 juta. Oke, gaun kan memang harganya cukup tinggi ya karena ini kan bahan dan apa namanya tingkat kesulitan gitu. Misalnya jualnya 10 juta per gaun, maka secara omset dalam sebulan dapat 50 juta. Lumayan ya gitu ya. Oke gitu. Sudah bagus banget nilainya secara omset. Tapi tunggu dulu, kita harus hitung hal-hal lain. Apa yang harus kita hitung? Nah, ini lelet. Nah, kita harus melihat expenses alias biaya-biaya yang kita keluarkan. Jadi secara global sebetulnya ada 3 jenis. Kita punya tabel gitu ya. Kita membuat tabel-tabel yang membagi biaya-biaya kita itu menjadi 3, yaitu adalah biaya modal, biaya produksi, dan biaya operasional. Gitu. Nah ini contoh-contohnya adalah seperti gaji pegawai, biaya bahannya berapa, operasional, misalnya listrik, air, sewanya berapa, misalnya kita sewa tempat. Kemudian biaya marketing juga dihitung. Ini kan sering terlupakan biaya-biaya kecil kayak gini. Nah, itu nanti kalau di dalam perhitungannya itu ya sebetulnya harus dibagi. Jadi kayak biaya modal itu contohnya biaya awal yang kita keluarkan tanpa bisa kita hitung per bijinya dari produk kita. Contoh misalnya kita biaya bikin logo misalnya, biaya branding gitu. Kita misalnya hire seorang branding konsultan gitu ya, kemudian kita bikinkan semuanya, itu kan nggak bisa dihitung per produk kan hitungannya kan langsung keluar di awal gitu. Kemudian misalnya kayak apa lagi di awal itu, misalnya biaya notaris kalau kita mau bikin sebuah badan usaha, nah kayak gitu kan nggak bisa dihitung langsung per produk gitu kayak gitu. Jadi kita masukkan itu ke dalam biaya modal gitu. Yang kedua, biaya produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan begitu kita membuat sebuah produksi. Contohnya bahan. Biaya bahan itu ya pasti keluarkan. Kemudian biaya-biaya pembuatan, jahitnya, kemudian mungkin kalau kita pakai tukang pola ya, biaya polanya itu biaya produksi. Kemudian operasional adalah hal-hal yang kita keluarkan setiap bulan secara rutin. Contoh gaji pegawai,
operasional seperti listrik, air, sewa tempat. Mungkin kalau ada yang lain-lain kayak maintenance gitu ya, mungkin mesti harus maintain tiap bulan. Kemudian mungkin ada pembelian ini apa namanya, ATK, alat tulis gitu kan, itu juga termasuk kan biaya operasional kayak gitu, atau biaya marketing itu juga termasuk biaya operasional karena kita harus hitung untuk per bulan dikeluarkan secara rutin gitu. Nah, setelah kita melihat biaya-biaya ini, nah baru kita hitung semuanya. Ini ternyata kok biayanya ada biaya modal, ada biaya produksi, ada biaya operasional, lumayan gitu kan. Ini harus hitung gitu loh. Jadi nggak cuma serta-merta biaya bahannya sekian, biasanya kan gitu ya, sering kali jadi biaya bahannya sekian, biaya jahitnya sekian, udah dikurangin nih. Jadi kita jual sekian, langsung dikurangin biaya itu, biaya dalam tanda kutip sebenarnya biaya produksi saja gitu. Kita nggak menghitung kayak biaya operasional dan biaya modal. Nah, itu yang membuat akhirnya kita waktu menghitung secara rinci, ternyata keuntungannya tidak sebesar yang kita perkirakan di awal gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya kita bisa membuat pricing yang tepat. Nah, pricing itu fungsinya apa sih? Fungsinya pertama supaya kita tahu ke net profit kita setiap bulan ya. Kemudian kita juga mengerti kapan kita BEP atau kalau istilahnya balik modal. Jadi kita kan di awal mengeluarkan biaya modal, nah itu biaya modal itu kapan bisa balik. Jadi biasanya ada perhitungan itu berapa tahun kita bisa mengembalikan biaya-biaya modal itu. Nah itu dihitungnya dari omset dan net profit gitu. Gitu apa perhitungannya. Ternyata banyak sekali harus kita pikirkan gitu kan. Gak cuma sekedar jual terus kurangin biaya produksi gitu loh. Itu. Kemudian kaki meja yang ketiga. Ini aneh banget lemot ini. Kemudian, nah ini sistem bisnis. Jadi ini kaki meja yang ketiga. Ya. Kaki meja ketiga adalah sistem bisnis. Sistem bisnis itu, ini dia. Bisnisnya mau nggak bisa tinggal, maka sebetulnya kamu sebagai fashion designer itu adalah sistem di bisnismu. Nah ini yang jadi masalah. Sebenarnya ini banyak dilakukan oleh orang sih sebetulnya. Jadi aku nggak bisa bilang ini ada sesuatu yang salah. Ini sebetulnya bukan bilang salah, tapi tradisional. Ini sistem tradisional yang mungkin teman-teman tahu, mungkin kayak orang-orang dulu ya, generasi, kan kita bisa bilang generasi X, Y, Z, mungkin kok teman-teman tahu ya, generasi X, Y sebelum kita ini generasi Y kayaknya ya, mungkin kalau usia-usia 30-an kayak gitu tuh masuk generasi sebelum kita, generasi X ya. Mereka itu cara sistem bisnisnya ya memang seperti itu. Mereka adalah sistem di bisnisnya. Itu jadi sebetulnya tidak salah, tapi itu sistem lama gitu. Nah, kalau kita kepengen bisnis kita menjadi autopilot, maka kita harus mengubah sistemnya. Gitu. Jadi nggak berarti kita kayak merasa, aduh aku berarti selama ini kerjakan sendiri semua itu salah ya. Enggak sih, nggak salah sih. Cuman kita belum ngerti aja yang baru gimana gitu. Yang sekarang lagi harus dikerjakan tuh gimana itu kita belum tahu aja gitu sebetulnya. Nah, jadi kita tentunya tidak, yang aku bilang bisnis menjadi lifestyle itu sebenarnya adalah hal ini sih. Sistem bisnis ini tidak bisa dikerjakan hanya dalam waktu singkat sebetulnya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi, aku membentuk sistem bisnis itu waktunya bertahun-tahun. Jadi kalau teman-teman mungkin saya ini kerja sehari itu sebenarnya dari dulu tuh kerjanya dari pagi sampai malam pasti ya. Pertama kalinya seperti itu, pertama bekerja. Jadi benar-benar kayak waktu tidur, anggapannya berhenti kerja tuh cuma untuk tidur aja, sama makan gitu ya. Mungkin makan, mandi, udah itu. Sisanya untuk bekerja gitu. Karena aku nggak ngerti gitu, sistem bisnis gimana sih gitu. Jadi ya hal gitu semua tak kerjakan gitu. Terus nggak bisa delegasi. Nah itu kayak susah kadang-kadang. Kita mempercayakan kepada orang lain itu sulit. Karena contoh nih misalnya kayak contoh ya, mungkin kalau jahit mungkin masih bisa ya. Misalnya kayak pola ya, pola itu kan sesuatu yang kalau misalnya kadang-kadang ya kayak teknik-teknik pecah polanya itu kan ada yang kadang tricky gitu ya. Kita mau benar-benar serahkan kepada orang itu juga kayak serem gitu. Takutnya salah nanti, terus harus detailin semua itu gimana. Agak sedikit beresiko. Kemudian masalah keuangan itu juga hal yang sangat riskan gitu ya. Keuangan kita mau serahkan ke orang lain tuh waduh gitu ya, kayaknya bahaya gitu ya, nanti bisa ada terjadi apa-apa gitu kan, karena sering terjadi kan. Kadang-kadang kalau kita serahkan benar-benar tanpa punya sistem bisnis yang bagus gitu ya, kita serahkan aja ke orang itu bisa kecolongan kayak gitu. Nah itu jadi sebetulnya memang
tidak salah sih kalau kita selama ini belum bisa mengerjakan itu, karena memang kita tidak tahu gitu loh, ternyata itu bisa didelegasikan hal seperti itu, asal kita punya sistem bisnis yang bagus gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita harus membuat ini gitu. Jadi ini dibuat. Jadi kalau sistem bisnis berbeda ya. Kita memang harus memikirkan dulu apa yang ada di dalam bisnis kita dan kita membuat sistemnya. Nah, yang aku bilang tidak bisa cepat itu di sini. Dulu waktu aku membuat yang Miracle sehingga sekarang bisa aku tinggal, dalam tanda kutip, aku ke kantor cuma seminggu sekali sekarang itu membuat sistemnya 2 tahun, sistemnya saja loh. Oke, benar-benar memikirkan detail-detailnya supaya timku ini bisa mengerjakan sesuai dengan yang kuinginkan, itu 2 tahun. Belum ditambah dengan trial errornya, maksudnya dalam tanda kutip ada beberapa hal yang kurang harus perbaiki lagi gitu kan. Itu sering terjadi dalam dunia bisnis ya. Itu begitu lama ternyata ya gitu. Jadi dari sini mungkin kayak ini simple gitu ya, cuma 5 ini aja gitu kan, tapi ternyata waktunya cukup panjang. Kenapa? Kalau ada di dalam buku-buku ya, mungkin kalau teman-teman suka baca buku bisnis ya, itu istilahnya tuh kayak kita tuh lagi makan seekor gajah gitu loh. Jadi kalau teman-teman bayangin gajah itu kan gede banget ya, kita nggak bisa makan langsung dalam satu suapan kan. Kita harus makannya dikit-dikit, mungkin dari ekornya dulu, nanti dikit-dikit kakinya aja segitu gedenya gitu ya, terus belalainya segitu gede. Jadi memang pelan-pelan, tidak bisa langsung tiba-tiba menjadi sebuah sistem gitu. Harus pelan-pelan dicoba lagi sampai akhirnya kita menemukan sistem yang betul-betul dirasa ini kayaknya oke nih, ini sudah pas nih, dan akhirnya aku merasa tenang dengan adanya sistem ini. Nah, itu membutuhkan waktu beberapa lama gitu. Nah, yang pertama adalah business flow. Apa yang dilakukan? Pertama adalah business flow. Jadi kita membuat business flow. Nah, ini mungkin kalau anggapannya gini ya, kalau mau dibayangkan itu gini. Selama ini kita ngapain dari pagi sampai malam dalam setahun misalnya, dalam mengerjakan usaha kita itu. Nah, itu adalah alur kerja sebetulnya. Alur kerja sudah. Jadi kita tuh sebenarnya sudah punya alur kerja, cuman semuanya di dalam otak saja. Ini kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang bisa diterjemahkan ke dalam sebuah kertas. Jadi misalnya bikin aja nih sebuah kertas gitu ya. Dulu aku bikin gede banget satu papan gitu, satu papan gitu ya. Kita bikin alur kerja gitu. Alur kerja selama ini aku dari pagi kerjain apa dulu ya, ini dulu. Kemudian dari sini alurnya kemana ya, gitu. Nah, itu nanti akan jadi alur yang cukup banyak kan, cukup panjang. Nah itu jadi kita sudah melihat nih, apakah sudah betul ini semua alur yang kita lakukan di dalam bisnis kita, ataukah mungkin ternyata ada hal-hal lain yang kita belum masukkan. Nah itu makanya bikin alur kerja pun ini butuh waktu gitu, nggak cuma sehari tiba-tiba jadi, mungkin bisa seminggu gitu ya. Kita mempersiapkan kayak detail-detailnya itu dimasukkan ke situ, detail-detail yang kita kerjakan setiap harinya. Nah itu kemudian kalau misalnya ada, kita mungkin punya pegawai saat ini, misalnya punya penjahit gitu ya, itu juga dimasukkan alur kerjanya. Jadi alur kerja yang membuat pokoknya bisnis kita itu berjalan. Nah itu kita masukkan ke dalam situ. Nah, kemudian yang kedua, ini kita membuat struktur organisasinya. Ini yang seringkali kalau pemilik bisnis itu kadang bingung gitu. Ini gimana cara bikin struktur ya? Karena anggapannya sekarang semua ngerjain aku gitu. Jadi kayak nggak tahu ini strukturnya gimana gitu. Nah, kita harus memulai membayangkan kalau seandainya itu kita, ya nggak apa-apa masukkan ke dalam situ. Jadi misalnya kita ngerjakan, tulis aja gitu, kita masukin aja semuanya, tapi kita membuat semacam kayak apa ya namanya, misalnya seandainya itu bukan kita, tapi itu kita, nggak apa-apa dimasukkan dulu. Jadi itu bukan berarti struktur organisasi ini harus mencari orang baru, enggak sih, lebih kayak kita tuh melihat dulu apakah yang apa saja job desk yang selama ini kita lakukan, nah kita masukkan ke dalam situ. Jadi misalnya nih, selama ini job desknya adalah misalnya ketemu klien gitu ya. Oke, berarti yang baca itu customer service gitu ya. Customer service. Nah, ini masukkan ke situ customer service. Setelah dari customer service kemana ya? Oh, customer service ini nanti harus koordinasi nih sama desainer gitu. Nanti ketemu desainer. Masukkan desainer. Desainer nih ngapain ya? Oh, desainer nih harus koordinasi sama tukang pola, nanti koordinasi lagi sama tukang jahit, koordinasi lagi mungkin sama klien lagi, apa kayak semacam ACC gitu kan. Terus jadi kan dia bikin kayak alurnya orang-orangnya siapa saja gitu di dalamnya. Ya kalaupun itu kita, ya nggak ada masalah gitu kan. Yang penting kita tahu kalau strukturnya di dalam bisnis kita ini adalah seperti ini berjalannya gitu. Kemudian yang ketiga itu SOP.
Nah ini mungkin kalau 1 sama 2 ini sebenarnya cuma kayak menerjemahkan apa yang sudah kita lakukan ke dalam skema gitu ya. Jadi kita membuat skema yang isinya adalah hal yang kita lakukan dan job desk kita. Tapi kalau yang nomor 3, 4, dan 5 ini benar-benar kita buat dari nol gitu. Jadi SOP ini kalau teman-teman tahu ya istilahnya standard operating procedure berarti adalah membuat setiap hal yang ada di dalam alur kerja dan struktur organisasi itu semuanya itu sama hasilnya. Jadi semuanya terstandar. Kita membuat standarnya. Kira-kira nih misalnya customer service. Misalnya customer service ini standarnya apa? Kita harus buat itu. Jadi misalnya standarnya customer service kalau menjawab orang, dia harus menjawab seperti ini caranya gitu. Nanti kalau misalnya ada dikomplain sama orang, dia harus jawabnya seperti ini gitu. Kemudian misalnya nanti dia waktunya apa misalnya ada event-event atau apa gitu, dia gimana caranya memfollow up kayak gitu. Kemudian apa pokoknya semua hal yang harus dilakukan oleh customer service gitu. Kemudian misalnya kita masuk ke penjahit gitu ya. Nah di penjahit ini gimana caranya supaya semua penjahit kita tuh punya standar yang sama. Nah ini, jadi benar-benar kayak awalnya, ini sampai pernah sih, seorang murid gitu ya, dia sempat bingung di sini ya, SOP ya. Jadi, karena untuk menstandarkan jahit itu agak sulit. Contohlah, kita mencari penjahit, misalnya ada 5 penjahit gitu ya. Kita punya 5 penjahit dari background yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian pengalaman juga berbeda-beda. Gimana cara menstandarkan hal seperti itu? Nah, aku sempat bilang gini, berarti kamu harus punya satu contoh, jadi kayak punya langkah-langkah yang harus dipatenkan. Jadi misalnya nih, kayak awal nih, pertama kali apa yang harus dilakukan? Oke, setelah dari pola, kita potong kain seperti apa bentuknya, bahkan mungkin kampuhnya berapa senti, kemudian posisi ini nanti kampuhnya berapa senti, kemudian jahitan ini nanti jahitan apa, itu harus punya standarnya. Itu kenapa sebabnya banyak, mungkin kalau teman-teman perhatikan garment ya, garment itu kan ownernya nggak ada di situ kan, bahkan ownernya kadang nggak ngerti tentang jahit loh gitu. Karena aku punya teman garment gitu ya, dia tuh nggak ngerti sama sekali tentang jahit, dia ngertinya tuh bagaimana mengoperasikan bisnisnya gitu. Tapi masuk ke dalam teknikalnya, masuk ke dalam teknikalnya sama semua loh gitu. Jadi aku benar-benar perhatikan ya waktu itu, lihat cara jahitnya begini, kemudian cara jahit kampuhnya begini, sama semua persisnya itu kan dipatenkan soalnya. Jadi mereka membuat patennya di dalam brandnya itu loh. Maksudnya bukan mematenkan, bikin patennya bukan. Maksudnya dipatenkan sama semuanya penjahit mengikuti cara itu. Gitu. Jadi sehingga nanti pun misalnya penjahit kita keluar nih, kemudian ada penjahit baru, kita ngajarinnya gampang. Nggak perlu nanti ngajarin satu-satu, kamu harus gini, kamu tinggal aja ngikutin dari apa yang kita sudah buat gitu ya. Kemudian mereka ngikutin cara kerjanya itu, nah jadi nggak perlu ribet-ribet ngajarin bolak-balik gitu kan. Terus kemudian nanti kita mau ngecekin satu-satu quality control, waktu quality control kok beda-beda hasilnya. Nah itu resiko di situ. Kalau kita nggak punya patennya, bisnisnya, SOP istilahnya. Gitu. Jadi setiap hal itu disebut SOP-nya. Nah ini membutuhkan waktu cukup lama sih teman-teman emang. Jadi untuk membuat SOP ini kita benar-benar kayak membuat setiap divisi itu punya SOP masing-masing. Jadi nggak cuma secara global. Jadi setiap divisi itu apa paten-patennya gitu. Nah ini membutuhkan waktu. Jadi teman-teman kudu sabar sih. Jadi di sini ini part yang cukup part yang cukup harus sabar gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa, aku udah ngerti nih sekarang, ini kan sudah dapat ilmu gitu ya, semua tak kerjakan langsung besok jadi gitu, nggak bisa. Itu pasti teman-teman membutuhkan waktu bisa berbulan-bulan sampai mungkin bertahun-tahun kalau memang mau hasilnya maksimal gitu. Di pelan-pelan satu-satu dikerjakan. Nanti mungkin divisi apa yang teman-teman sudah jalankan jadi buat SOP-nya dulu. Nanti ini sudah paten, nanti baru divisi lain dikerjakan lagi gitu. Jadi satu-satu memang supaya hasilnya maksimal gitu. Oke, kalau sampai SOP ini mungkin teman-teman sering dengar ya. Nah, ini yang keempat ini mungkin jarang didengar sih. Ini memang ini kalau nggak banyak orang yang gunakan soalnya KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi bagaimana menilai setiap orang di dalam bisnis kita itu standarnya sama. Jadi kan kita tadi udah bikin SOP. Jadi kan mereka sudah punya standar nih. Nah, KPI ini adalah penilaiannya.
Jadi kalau misalnya contoh ya, aku punya penjahit 5 gitu. Nah penjahit 5 ini aku pengen nilai satu-satu kan, hasil kerjanya seperti apa. Nah itu menggunakan KPI ini. KPI ini juga kita buat sebetulnya, kita nggak apa namanya, nggak bisa nyontek kalau ini. Jadi nggak ada paten bentuknya, itu nggak ada, kita buat sendiri. Isinya itu penilaian-penilaian yang kita contoh. Biasanya ya aku selalu minta untuk buat saja 3 yang paling utama yang kamu kepengen lihat, pengen nilai dari orang itu. Yang paling utama apa? Misalnya yang paling gampang ya sales ya, sales itu paling gampang untuk dinilai sih, sales, karena sales kan nilainya dari hasil penjualan kan ya. Misalnya di sales nih, kita mau cek KPI-nya gitu. Maka kita tinggal masukkan nomor 1, berarti dari target penjualan, misalnya target penjualannya memenuhi enggak gitu. Nanti pakai persentase, misalnya target penjualan kita dalam sebulan misalnya nih 10 juta misalnya, dia sampai nggak 10 juta. Kalau misalnya sampai 10 juta, oh berarti 100% gitu kan. Kalau misalnya cuma 5 juta, berarti cuma 50% kan. Nah, kalau misalnya cuma 2 juta gitu, berarti 20% saja. Jadi apa ya, persentase perhitungannya. Kemudian dari persentase itu, nanti kita nilai bagaimana nilainya dia. Jadi misalnya yang nomor 1 target penjualan nilainya berapa gitu ya. Nomor 2, poin kedua misalnya dari cara maintain customer misalnya. Jadi maintenance customer, apakah customer tuh bisa balik lagi ke kita atau tidak, misalnya kayak gitu. Nah itu berapa persen, dia nanti pakai persentase, nanti ada persentase yang total, dan dari situ baru nilainya dia keluar. Nah setelah nilainya keluar, baru kita bisa tentukan, oh berarti dari 5 orang itu, misalnya kita punya 5 sales gitu ya, dari 5 orang sales ini ternyata ada yang paling bagus kan. Nah ini bisa menjadikan, kayak semacam kompetisi gitu ya. Kalau di tempatku ya, ini aku buka-bukaan ya ceritain di Meresol ya. Di Meresol tuh aku punya sistem ini. Jadi tiap ada customer, tiap ada staff yang nilainya dia bagus gitu ya, KPI-nya, selalu ada reward. Jadi dia punya reward. Jadi kalau nilainya dia tinggi gitu ada reward. Nah, jadi dia akhirnya terpacu. Berarti aku harus bagus kerjanya karena aku dinilai gitu. Nilainya dari apa? Dari SOP-nya. Tapi kita membuatnya tuh kayak semacam kayak dimampatkan gitu. Jadi biasanya cuma 3 poin yang paling utama saja yang di dalam situ. Nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Kalau KPI terlalu banyak, kita menilainya juga bingung. Jadi kita kayak kelompokkan menjadi 3 poin yang paling besar, yang paling kita pengen nilai dari mereka. Gitu. Nah, dari KPI ini membuat tim kita itu akhirnya kan merasa mereka harus mengerjakan sesuatu dengan baik kan. Nah, itu yang membuat akhirnya tim kita ini lebih solid gitu. Dan ini aku akuin sih, 2 tahun terakhir ini aku pakai KPI ya, pakai KPI, kemudian buka pakai SOP dan segala macam ini, ternyata hasil kerjanya jauh lebih maksimal karena mereka tuh jadi merasa aku harus bagus nih, karena bukan masalah reward aja ya, itu kan juga ini ya, kayak pengakuan ya, achievement kan. Oh ternyata dari di rata-rata dari setiap staff ini nilaiku sekian, mereka kalau paling bawah kan malu juga kan. Nilaiku kok paling jeblok gitu ya, malu juga gitu loh. Dari situ mereka akhirnya terpacu untuk aku harus bisa bagus nih di kerjaanku gitu. Walaupun memang ujung-ujungnya nih pasti ada yang mikir aku harus bisa dapat rewardnya nih gitu kan, lumayan kan. Jadi paling enggak, biasanya kalau di tempatku sih 3 bulan sekali ada reward gitu. Jadi mereka penilaian bulanan, kemudian dalam 3 bulan itu ada penilaian global, dan kemudian itu nanti nilai tertinggi itu ada rewardnya, lumayan gitu kan. Jadi mereka dapat kompensasi atas pekerjaan mereka yang memang bagus seperti itu. Nah kemudian yang nomor 5 ini nomor 5 ini software dan hardware, ini harus dikerjakan setelah semua jadi, teman-teman. Permasalahannya orang di dalam dunia bisnis ya, apapun itu, mereka tuh seringkali bikin software tapi belum jelas sistem kerjanya gitu. Jadi akhirnya nggak maksimal. Gitu. Sebenarnya software dan hardware ini sangat membantu pekerjaan kita. Mungkin kalau teman-teman yang murid-murid dan alumni tahu di Merchant.com ini memang belum fix jadi ya. Ini bangun sudah 2 tahun dan belum jadi 100%. Itu karena kompleks banget. Nanti ya di Mersis itu ada kelas online juga yang bisa murid bisa belajarin langsung. Ada sistem training di situ. Gitu. Jadi di Mersis ini benar-benar lengkap semua yang berhubungan sama Miracle. Nah itu, tapi bangunnya ya karena aku sudah punya sistem ya. Jadi sistemnya udah jadi dulu, aku mau bikin apa sih gitu, baru bisa bikin software gitu. Gitu. Kalau website, nah ini kita juga punya website ya, www.miracle.com itu website kita. Tapi bedanya website itu apa? Website untuk tujuannya untuk marketing and branding gitu.
Jadi kalau teman-teman nih saya, aku pengen bikin website nih, itu tujuannya yang marketing and branding. Jadi tujuannya supaya orang luar itu tahu tentang bisnis kita gitu kan. Tapi maksudnya dimaksud dengan software dan hardware alias sistem ini itu yang membantu supaya kinerja bisnismu itu lancar. Contoh gini nih, aku di Miracle ini tutornya nggak semua di Malang. Ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar kota tutornya. Tapi semua terhandle dengan baik karena semuanya terkontrol di dalam satu sistem. Gitu, kalau teman-teman mungkin nggak pernah tahu ya, sama ini tutornya dari mana, ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau gitu. Tapi mereka semua terhandle dengan baik karena sistem trainingnya sudah bagus. Jadi mereka training pun itu sudah tinggal mempelajari materi itu lengkap semua, materinya sudah terdigitalisasi, kemudian materi kita juga lengkap, jadi benar-benar lengkap dari awal sampai akhir pembelajaran gitu kan. Jadi tutornya itu ngajarnya udah benar-benar sesuai dengan apa yang harus diajarkan gitu. Itu seperti itu kan nggak tiba-tiba jadi ya, maksudnya tiba-tiba bikin langsung jadi kan enggak, itu membutuhkan waktu. Makanya Mersis.Miracle.com ini bahkan belum 100% jadi gitu, karena begitu kompleks. Jadi membuatnya sudah 2 tahun ya, dan masih belum 100% jadi gitu. Jadi kalau nanti teman-teman memang tertarik mau membuat software dan hardware-nya itu, kalian harus buat dulu nomor 1 sampai nomor 4 gitu. Jadi setelah itu jadi, kalian saya mau bikin software, nah ini memudahkan kerja kalian sehingga benar-benar jadi autopilot gitu. Itu kalian nggak perlu kontrol, kalian mungkin cuma kontrol dari HP, karena sekarang kerjaanku gitu sih, aku kontrol sih dari HP gitu kan, lihat dari gimana kerjanya mereka, udah bisa ada laporannya gitu. Semudah itu gitu jadinya kalau kalian sudah mengerjakan ini semua gitu. Itu juga aku kan juga ada ini butik ya, butikku juga gitu, aku handle cuma dari rumah aja karena pola jahit semua sudah dikerjakan orang lain gitu. Jadi sebetulnya semuanya bisa kok gitu, selama teman-teman tahu cara kerjanya gitu. Jadi kalau hal-hal seperti ini memang ini kayaknya kalau teman-teman mungkin pusing kali ya udah lihat kayak gini, ini apaan gitu, gimana caranya ya, diurutkan aja mulai dari nomor 1 dulu dikerjakan, nomor 1 sudah jadi, nomor 2 dikerjakan, baru kemudian masuk ke nomor 3, baru ke nomor 4. Kalau teman-teman mau maksimal, paling enggak ya SOP itu sudah jadi, itu sudah lumayan sebetulnya. Nah, jadi nomor 1 dan 2 ini kan lebih kayak kita menerjemahkan kan semua yang ada di dalam otak kita ke dalam kertas kan, jadi lebih cepat sebetulnya kalau untuk nomor 1 dan 2. Yang agak lama itu nomor 3 dan 4 gitu. Oke, untuk sistem seperti itu. Jadi ini seru ya, ternyata bisa ya dibikin seperti ini gitu. Nah, ini akan mensupport yang nomor 4, yaitu yang nomor 4 indikator keuangan. Ini ini lebih ke accounting sebetulnya. Accounting biasanya sih kalau aku di kelas Fashion Business and Entrepreneur, seringkali murid-murid pada kesulitan di sini memang, karena ini kan bidang yang agak sedikit nggak nyambung dengan dunia desain ya. Karena accounting itu yang dipelajari tuh hal-hal seperti ini loh. Oke. Nah ini buku kas, laporan laba rugi, neraca gitu. Jadi berhubungan dengan angka-angka gitu, dan tidak biasa kita temuin gitu loh. Kita aja mungkin kalau ngitung keuangan itu paling kan ngitung omset, keuntungan, HPP gitu ya paling ya. Nah itu kan masuknya ke laporan laba rugi sebetulnya. Tapi kita nggak pernah ngitung kayak buku kasnya berapa, neracanya berapa, itu enggak gitu, jarang yang melakukan seperti itu. Nah, karena ini masuk belajar teknikal banget, jadi ini membutuhkan waktu lumayan sih, jadi kita skip. Nah, teman-teman boleh cari tahu lebih detailnya di buku-buku accounting. Jadi banyak sekali buku-buku accounting, kalau teman-teman niat mau pelajarin tuh bisa sih sebetulnya. Cuman memang harus niat banget, karena bener-bener kayak belajar akuntansi gitu. Nah, kalau di program Fashion Business and Entrepreneur, kita akan belajarnya lebih simple sih, jadi benar-benar accounting sederhana yang memang membantu gitu loh, membantu untuk bisa at least walaupun kita tuh fashion designer nih, walaupun kita tuh gak ngerti keuangan gitu ya, tapi kita bisa memahami gitu loh, bisa memahami dan bisa membuat, at least seperti itu. Karena kalau spesifik banget ke accounting, mendingan kita hire accounting sih, gitu. Jadi teman-teman kepengen banget nih detail gitu ya, lengkap gitu, mending hire accounting. Soalnya kita sebagai fashion designer itu kadang-kadang ya ini pengalaman dari aku ngajar beberapa tahun ya, kadang-kadang memang kesulitan di sini gitu.
Karena kan kalau teman-teman tahu masa otak kanan sama otak kiri gitu ya, kadang-kadang nggak nyambung ya. Kan kita desainer tuh pakainya otak kiri, yang ini otak kanan. Jadi bener-bener susah gitu loh kadang untuk mengerti. Nah di sini makanya kalau di program Vision Design Entrepreneur itu lebih sederhana. Jadi accounting sederhana, bukan accounting yang lengkap banget. Nah, kalau itu anu sih apa, boleh belajar sendiri di buku-buku accounting, atau ya kalau mau praktis ya hire accounting sih, itu praktisnya seperti itu. Nah tadi kemudian yang nomor 3 tadi itu kan tentang sistem. Nah, sistem itu akan berhubungan dengan yang namanya super team ini. Nah, super team ini hal yang sangat menarik sekali karena ternyata hal ini adalah kendala hampir semua bidang bisnis. Nah, ini yang sering terjadi nih. Pegawai malas, susah diatur, seenaknya ya keluar masuk gitu kan. Kemudian hal-hal itu, hal detail, misalnya ngilangin barang lah, masuk telat lah gitu kan, macem-macem bikin kita sakit hati. Terus dulu aku ngalamin itu dulu aku ngalamin itu sampai akhirnya bikin sistem gitu ya, karena capek loh. Capeknya adalah kita tuh kayak gimana ya supaya dia mau teratur gitu misalnya, terus gimana ya supaya kerjaan nggak menghambat kerjaan gitu kan, yang penting gimana supaya kerjaanku tuh lancar, tetap berjalan selesai gitu loh. Nah itu loh yang kadang-kadang tuh aduh gitu ya, capek deh. Nah ya, memang kita harus buat sistem dulu, buat sistemnya. Saya dalam yang tadi yang nomor 3 itu ya, sistem bisnisnya. Jadi gini teman-teman, sistem bisnis tadi kan aku bilang itu butuh waktu yang lama, betul, itu sampai perfectnya maksudku. Jadi kalau sambil jalan tuh bisa. Jadi teman-teman bikin dulu nomor 1 sama 2, terus ketiga SOP. Nah itu dibuat, tapi nggak perlu perfect gitu. Jadi sambil jalan, kalian sambil jalankan timnya. Jadi kalau nunggu perfect nggak jalan-jalan sebetulnya gitu. Jadi sambil jalan nanti diperbaiki pelan-pelan kayak gitu. Nah nanti kalau sudah apa sambil jalan diperbaiki pelan-pelan, nanti kan jadi bagus, semakin perfect, jadilah sebuah sistem yang bagus gitu loh. Jadi maksudku lama itu sampai jadi maksimal maksudnya, bukan berarti memulainya lama. Jadi jangan takut, maksudnya jangan takut memulai. Mulailah dulu, gak apa-apa, pelan-pelan sambil jalanin ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya super team, karena tadi aku bilang super team bukan tim ya, kita harus lihat hal seperti ini. Ini yang ini seringkali nomor 1 ini ya, kadang-kadang pemilik bisnis tuh nggak tega gitu. Buang virus dalam timmu, maksudnya virus. Kalau teman-teman sudah punya pegawai, mungkin bisa memahami ini. Biasanya ada pegawai itu yang kayak ini loh, kayak membawa dampak negatif di dalam tim gitu. Jadi mungkin entah dia dari omongannya, entah dia dari cara kerjanya, sikapnya yang negatif, sehingga orang lain, mungkin temannya yang sebetulnya dia tuh bagus kerjanya, akhirnya ikut-ikutan gitu. Melihat dia tuh, dia kok enak ya gitu, tapi ya kok kayaknya apa ya, dia lebih kayak seenaknya, tapi kayaknya nggak dimarahin juga tuh sama bos misalnya kayak gitu. Terus nggak ada masalah juga tuh, kayaknya kerjanya juga selesai-selesai aja, tapi dia nyantai gitu kayak gitu. Jadi membuat rekan-rekannya tuh berpikir kalau apa yang dilakukan tuh jadi hal yang benar gitu loh. Padahal itu kan salah ya. Nah itu virus namanya. Jadi kalau kalian punya pegawai seperti itu, jangan sungkan untuk dikeluarkan saja sebetulnya. Karena sebetulnya dengan adanya satu virus aja, itu bisa membuat sebuah tim itu menjadi turun semuanya gitu. Dan aku sudah beberapa kali mengalami ini. Jadi dulu ada gitu ya, yang virus banget, orangnya tuh pinter banget loh padahal. Jadi bukan berarti ya, kadang-kadang kita tuh kayak tega. Ini sempat aku alamin, karena staff itu adalah staff yang cukup bagus dalam hal akademis, dalam artian dia tuh cepet banget nangkepnya, kemudian orangnya juga kerjanya tuh cepet gitu ya. Tapi virus, jadi dia bikin kayak, dia tuh suka telat dateng gitu ya, telat datangnya, kemudian juga kerja tuh agak seenaknya dalam tanda kutip ya, bener-bener kayak nggak ngurus gitu loh, mau dibilangin apa nggak ngurus itu, tapi dia selesai kerjanya. Jadi secara target selesai, tapi secara cara kerja enggak banget. Nah kan galau ya, ini dikeluarkan nggak sih orang kayak gini gitu, padahal dia itu kerjanya bagus tapi kok kayak gini gitu. Dan akhirnya temennya tuh ada yang kayak mulai ikut-ikutan gitu loh, mulai telat-telat gitu kan. Jadi kayak aduh ini bahaya. Nah dari dulu aku coaching, jadi ilmu ini aku dapatkan waktu coaching juga dengan ada bisnis konsultan gitu ya. Sempet sih aku dulu galau, terus habis itu dia bilang ya mending si virus itu diganti orang lain yang mau belajar.
Jadi kalaupun kerjanya bagus tapi dia virus, mending kita cari orang yang dia itu mungkin nggak sebagus si orang ini kerjanya, tapi dia bisa bekerja dengan baik dan dia bukan virus gitu. Jadi kita akhirnya bisa apa ya, enak kerjanya gitu loh, kerja timnya enak gitu. Kalau itu tak lakukan saat ini. Jadi sekarang itu memang sih apa namanya, ada staff itu yang memang dalam tanda kutip ya agak lemot, tapi ternyata setelah kan dia ini loh, oke teman-teman mungkin skip ke bawah ya, lihat sebentar di ISC. Di ISC ini mungkin kalau teman-teman tahu tentang psikologi, ini ada dominan apa ya, satu introvert ya kalau salah, STD, NC itu pokoknya sih cermat gitu ya. Jadi ini adalah empat karakter manusia. Jadi dia itu, kita mesti tahu sih orang ini karakternya seperti apa, itu akan mempengaruhi cara kerjanya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau yang sekarang terjadi di tempatku tuh ada loh yang staff tuh yang agak lemot awalnya ya, tapi karena dia cara kerjanya bagus, dan karena waktu itu dites dengan DISC ini sih memang dites orangnya karakternya bagus, cuman dia memang agak lemot. Ternyata hasilnya sekarang di luar ekspektasiku gitu. Jadi ternyata dia bisa keren gitu loh sih, hasil kerjanya bagus loh jadinya sekarang, jauh dari yang kubayangkan di awal. Kenapa? Karena dia mau belajar gitu. Jadi mending cari orang seperti itu yang memang nggak apa-apa dia itu nggak perlu yang pinter-pinter banget gitu ya, yang penting dia tuh mau kerja tim yang bagus, dia tuh mau kerja sama dengan baik gitu. Jadi buang aja virus dalam tim, buang. Jadi setelah kita buang, kita bisa merombak menjadi sebuah tim yang lebih solid gitu. Nah ini juga seringkali menjadi kendalanya para pemilik bisnis, karena mereka kadang-kadang bingung, aduh ini mau cari orang bagus di mana ya gitu ya, gimana caranya merekrutmen di mana gitu loh. Jadi kayak rekrutmen dengan tepat ini kan. Kita kan kadang kayak kebingung ya. Ini aku pun sering galau gitu. Nanti kalau misalnya ini aku keluarkan nih orangnya virus gitu kan, aku keluarkan, aku cari di mana ya yang bagus kayak gini gitu kan. Cara kerjanya itu memang sering kali jadi jadi kayak kebingungan gitu ya. Tapi balik lagi itu harus lebih positif ya. Maksudnya kita melihat bisnis itu harus positif sebetulnya. Karena keberhasilan dari sebuah bisnis itu dipengaruhi oleh si atasan, si pemilik bisnis itu. Saat kita tuh positif, ternyata bisa dapat. Itu memang bener banget ternyata. Dan itu ya emang harus diubah mindsetnya. Gitu. Kita harus mengubah mindset kita menjadi positif. Nah itu. Kemudian yang kedua, ciptakan visi, misi, culture, dan sosialisasikan ke semua tim. Nah ini yang sering terlupakan nih. Kadang kita tuh punya brand gitu kan, sudah punya produk bagus, keren, segala macem, terus kita lupa, kita nggak punya visi, misi, dan culture. Padahal visi, misi, dan culture ini adalah sesuatu yang membuat tim kita itu kayak merasa dilibatkan gitu loh, di dalam tim itu gitu. Ya kan, misalnya nih kita ngerti kita kerja di sebuah perusahaan ya, terus kita nggak tahu arah perusahaan ini mau kemana, dia visinya apa sih gitu, maunya goalnya kemana sih. Terus dia nggak punya kayak culture itu kayak budaya kerja ya. Kalau di Craft School namanya Craft School. Jadi Craft School, jadi singkatan dari 8 ya, kreatif, kemudian responsibility, kemudian jadi ada 8 poin yang menjadikan ini harus dimiliki oleh semua tim. Nah caranya gimana ya, itu masuk ke KPI tadi gitu. Jadi kita buat budaya kerja yang semua harus ngerti, dan dijadikan jadi semacam kayak penilaian kerja juga kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih semangat, merasa kayak, oh ternyata aku tuh kerja di perusahaan yang jelas ya gitu. Ini perusahaan ini tahu arah gitu, dia mau kemana, mau bawa bisnis ini kemana, mau nyantik goalnya jangka panjang tuh apa, mereka ngerti, jadi lebih semangat. Kan pasti kita sendiri bayangkan kalau kita kerja di sebuah perusahaan yang cuman rutinitas tiap hari ngerjakan hal-hal seperti ini, nggak tahu mana, kan bosen ya. Kita aja bosen gitu bayangkan. Bosen ada kalanya akhirnya mereka merasa kayaknya nggak ada masa depan di sini gitu. Itu kenapa di manajerial juga tuh ada jenjang karir. Jadi dari tutor bisa naik menjadi dari associate tutor jadi tutor, kemudian dari tutor bisa menjadi tutor leader. Kita juga ada manajer sama macam itu, ada jenjang karirnya. Itu jenjang karirnya dibuatnya dari mana ya, dari ini. Dari kita punya visi misi tadi. Visi misinya apa? Sehingga mereka tuh tahu aku tuh di sini tuh bisa sampai dapet itu punya masa depan gitu loh. Memang sih
kadang-kadang nggak semua ya, maksudnya nggak semua orang tuh merasa seneng gitu kan. Mereka ada tipe orang tuh yang aku sukanya ya mengerjakan rutinitas aja. Nah itu balik lagi itu DISC sebetulnya, itu karakter. Jadi kalau ada orang yang suka rutinitas tuh masuk ke karakter C. Jadi dia tuh suka rutinitas. Nah orang seperti ini ya jangan dimasukkan ke sales, misalnya contoh. Mending dia masukkan ke jahit saja, misalnya kayak gitu. Jadi memang dia mengerjakan hal-hal yang rutinitas gitu. Nah, kalau kita ngerti karakter pegawai kita, enaknya kita tuh ngerti caranya men-treat mereka. Jadi caranya gimana ngomong sama mereka, apa yang harus kita lakukan supaya mereka tuh termotivasi, itu kita tahu gitu. Itu kenapa kita perlu tahu karakternya. Ini yang nomor 3 ini, membaca karakter pegawai kita. Dan nomor 4, rekrutmen dengan tepat. Jadi sesuaikan. Kalau memang mereka karakternya D itu dominan ya. Dominan ini kita nggak bisa taruh dia di, contohnya di mana ya? Di customer service misalnya. Nggak bisa banget orang dominan. Dia dominan tuh tipe orangnya tuh yang apa ya? Belak-belakan. Kemudian dia itu juga orangnya terpacu pada goal. Jadi dia ada goal itu dia terpacu pada goal. Jadi kalau dimasukkan customer service berat juga ya kan. Customer service sebut orang I ini adalah I itu influence. Jadi orang yang suka ngomong gitu ya. Dia itu yang energinya didapatkan dari keramaian, dari suka kumpul-kumpul sama orang. Nah, kayak gitu cocok jadi customer service, udah jadi sales cocok kan. Jadi kalau orang dominan masukkan customer service salah. Itu kenapa kadang-kadang tim itu jadi kayak kacau gitu. Anak buah tuh kayak kerjanya gak maksimal ya. Mungkin karena gak cocok sama karakternya mereka. Itu harus kenali dulu, ini karakter orangnya seperti apa ya. Kalau karakternya seperti ini ya jangan dimasukkan ke divisi-divisi yang memang gak cocok sama karakter mereka. Contoh kayak accounting tuh harus orang C ya, karena harus cermat dan harus orang-orang teliti yang suka rutinitas gitu. Nah kalau misalnya accounting ketemunya orang in I misalnya influence gitu, ayo udah selesai kerjaannya. Anggapannya gitu, mereka kan lebih suka ngomong, lebih suka ketemu orang kayak gitu, masa dimasukkan accounting gitu kan. Padahal accounting urusannya sama data-data gitu. Jadi di situ kita lihat dulu orangnya seperti apa. Kita harus interview dengan tepat. Nah, rekrutmen dengan tepat. Untuk interview pun itu ada caranya. Jadi interview itu nggak sekedar, mungkin kalau teman-teman tahu sama ini interview kan ya one on one gitu ya. Aku ketemu, kita tanyain, oh kamu sama ini gimana kerjanya, dulu kerja di terakhir di mana, kayak gitu-gitu kan. Itu one on one itu nggak salah, tapi sebetulnya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi rekrutmen di awal itu harusnya adalah namanya group interview. Jadi group interview itu kita bisa mengenali karakternya. Gitu. Contoh nih, group interview itu biasanya aku lakukan di awal. Jadi waktu ada orang lamar gitu ya, mereka lamar, terus ada misalnya 10 orang lamar gitu. Kita kumpulkan semua 10 orang itu. Kita berikan pertanyaan yang kasus-kasus gitu ya, buat mereka berpikir gitu ya. Nah kita lihat mereka tuh gimana cara menjawabnya, kemudian gimana caranya mereka turut andil, mereka apakah mereka punya inisiatif kayak gitu, kemudian bagaimana mereka memperlakukan teman-temannya, itu kelihatan. Misalnya kayak orang dominan gitu ya, di grup interview, dia tuh kan cenderung jawab terus gitu ya misalnya. Dia nggak kasih kesempatan sama temennya, itu pasti orang dominan gitu, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya tipe orang yang kayak ngomongnya tuh lebih kayak suka gini apa ya, kayak membuat orang lain senang gitu ya. Karena ada ya orang jawabnya tuh mengusahakan semua orang senang gitu. Nah itu orang influence itu, orang I kayak gitu. Terus dia juga misalnya kayak care sama teman-temannya gitu tuh orang I gitu. Kelihatan dari grup interview. Terus kalau S ini orangnya yang suka sesuatu yang apa ya, dia tuh nggak bisa keluar dari zona nyaman gitu. Maksudnya ya contohnya kayak apa ya, S ini ya, accounting bisa accounting ya. Pokoknya bidang-bidang yang dia itu bidang-bidang yang di belakang layar ya, tipe-tipenya. Jadi dia nggak banyak ngomong, orang-orang nggak suka terlalu banyak ngomong kayak gitu. Terus tapi dia tuh mungkin kalau teman-teman tahu ini ya, kayak di psikologis ada sanguin, flekmatis gitu, kemudian koleris, itu sama sebetulnya sama ini DISC. Jadi kalau D itu koleris, I itu sanguin, S itu flekmatis, C itu satunya apa ya? Yang satunya itu, yang satunya itu. Nah, jadi di situ
kan kelihatan karakter-karakternya berbeda kan. Jadi kalau grup interview tuh teman-teman akan lebih melihat mereka tuh karakternya ternyata lain-lain ya gitu. Nah situ baru kebaca, oh ternyata karakternya seperti ini. Nah sementara untuk hal-hal detail mengenai kemampuan mereka, kemudian mengenai kayak skill, kemudian keinginan atau apa, itu kelihatannya waktu interview one on one gitu. Jadi langkah pertama grup interview, kemudian yang kedua tuh baru yang one on one itu tadi gitu. Jadi rekrutmen sendiri harus dilakukan dengan tepat supaya kita mendapatkan tim yang cocok sama brand kita gitu. Oke. Kemudian nah, jadi bangun bisnis itu susah atau gampang? Setelah melihat hal-hal tadi, ternyata ada hal lain yang harus kita juga perhatikan di sini. Jadi tadi itu kan adalah strategi-strategi yang harus kita lakukan. Tapi hal yang juga penting adalah personal foundation and business foundation. Apa itu? Personal foundation ini adalah keyakinan kita sebagai pemilik bisnis untuk mau membuat bisnis kita berjalan dengan baik dan lancar sehingga membutuhkan effort untuk menata fondasi yang baik. Kayak tadi aku sempat bilang, kita sendiri sebagai pemilik bisnis harus positive thinking, itu yang dimaksud dengan personal foundation. Kalau kita sendiri pemilik bisnis nggak kayak punya semangat gitu ya, nggak punya semangat, nggak punya keyakinan, optimisme kalau bisnis kita bisa berjalan dengan baik, ya kita nggak ada semangatnya kan, nggak ada kayak usahanya gitu untuk membuat bisnis kita tuh berjalan dengan baik gitu. Nah, terus business foundation, ya gimana kita tuh bisa memahami sistemnya, sistem kerjanya. Jadi kita memahami kok ternyata sistem kerjanya bisnis tuh seperti ini gitu loh. Jadi nggak seperti yang dulu kita pahami. Jadi kita harus merombak mindset kita. Bagaimana cara menjalankannya gitu. Jadi membangun bisnis susah atau gampang ya, balik lagi kalau kita sendiri punya personal foundation dan business foundation yang cukup baik ya, sebenarnya bisnis itu gampang, sebetulnya gampang gitu selama itu tadi kita punya. Kalau kita dari awal nggak punya personal foundation dan business foundation, ya bisnis itu susah jadinya gitu. Oke. Nah terus kalau kira-kira sampai sini teman-teman, nah ini nanti kita akan open session untuk tanya jawab. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung di unmute, nggak apa-apa sih gitu. Mungkin dari apa yang sudah aku sharekan tadi, teman-teman ada yang mau tanya atau mungkin mau menimpali atau mungkin ada kasus something mau di sharingkan, nah itu bisa gitu. Jadi boleh langsung unmute aja. Halo, aku mau tanya. Kan ini kan aku masih belum ada pengalaman kan, karena aku merencana ingin bikin butik gitu kan. Dengan misalkan kayak aku udah ada pengalaman untuk masalah kayak menata gaji macam-macam tuh kan aku nggak tahu gajinya penjahit itu seberapa, gajinya ini seberapa, gajinya seberapa. Nah kita nih tahunya tuh dari mana sih sebenarnya? Oke, kalau gaji itu sebenarnya ada panduan dari UMR ya. Kayak gini, tergantung sih bidangnya apa. Kalau kita bidangnya contoh nih seperti kayak penjahit ya. Penjahit itu kan memang ada yang sistemnya dia itu gajian bulanan atau ada yang sistemnya itu project. Jadi dibayarkan sesuai dengan apa yang dia sudah selesaikan kayak gitu. Itu tergantung perjanjian sebetulnya. Nah, tapi kita mesti tahu pasaran sih. Mesti tahu pasarannya. Pasarannya tuh kalau mau ngecek dari UMR, jadi UMR daerah itu sama kita mesti ngerti kompetitor sebetulnya. Nah, di sini aku nggak sempat bahas tentang kompetitor, tapi kompetitor itu adalah satu part yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita tuh mesti ngerti di bidang kita ini sekarang, kompetitor kita tuh siapa saja kita harus tahu. Nah, kita mesti tahu kira-kira gajinya di sana tuh berapa gitu. Itu memang nggak salah sebetulnya. Jadi ada bagian sebenarnya dalam dunia bisnis itu tentang mempelajari kompetitor gitu. Nah, karena tujuannya apa sih mempelajari kompetitor itu? Bukan mau membaca, bukan ya, tapi lebih kayak kita mengenali cara kerjanya. Pertama dari segi marketing, gimana cara kerjanya si kompetitor. Kemudian dari segi bagaimana dia menjualnya, teknik menjualnya seperti apa, dan juga hal-hal seperti itu, hal-hal teknis, misalnya kayak gajinya pegawai berapa, kemudian mungkin gajinya customer service-nya dia berapa, itu kita nggak apa-apa tahu dari kompetitor gitu. Nah, baru kita sesuaikan gitu dengan kita.
Karena gini sih memang, kalau misalnya kita cari penjahit itu kan lebih senang kalau orang yang sudah pengalaman ya, sebetulnya. Nah, itu pasti dia akan membandingkan juga dengan tempat lama dia sih, biasanya. Jadi dia mesti tanya, aku dulu di tempat lama itu saya dapat gaji sekian misalnya. Nah, kita mesti lihat dulu nih, kerjaan di tempat kita tuh lebih mudah tuh lebih susah dibandingkan yang lama. Ataukah, nah makanya di situ kenapa yang tadi aku bilang tuh harus ada SOP itu. SOP ini membantu kita untuk memahami, sebentar, SOP. Jadi SOP ini membantu kita memahami bagaimana cara kerjanya dia nanti di tempat kita. Kalau misalnya ternyata kerjanya dia tuh lebih susah gitu, dan tanda kutip kita memberikan hal-hal yang dia harus pelajarin lagi. Nah, boleh kita beri gaji lebih sedikit gitu ya, tapi dia harus punya target. Itu yang nanti yang KPI tadi itu. Jadi kita punya target. Jadi kalau misalnya dia targetnya ternyata mencapai nih, oh ternyata kerjanya bagus banget nih, orangnya udah pengalaman, terus apa attitude kerjanya juga bagus ya, KPI-nya bagus ya. Nah berarti boleh toh. Caranya gini sih kalau aku bilang ya, gaji pokok tetap, tapi berikan reward. Nah reward ini kan menjadi nilai lebih dibandingkan nominal gaji pokoknya dia kan. Jadi biasanya sih reward ini berilah sesuatu yang dia tuh menarik gitu. Kalau aku sih selama ini kasih misalnya bonus gitu, misalnya berapa, nominal berapa gitu bonus. Tapi kan itu nanti hasilnya kan lebih banyak daripada gaji dia di awal kan, sebelumnya kan, kayak gitu. Dan itu membuat dia kira lebih semangat mendapatkan reward itu. Jadi kerjanya dia lebih bagus gitu. Jadi kalau saran aku nggak kasih full langsung di awal. Misalnya kamu di tempat lama misalnya 2 juta misalnya ya. Ya udah di sini kamu tak kasih 2,5, jangan gitu, jangan langsung. Jadi kita biasanya kasih dulu awalnya 2 juta, ya udah aku kasih misalnya 2 juta 100 deh, atau 2 juta 200 ya gitu ya. Tapi di sini ada rewardnya gitu, nanti kalau dijelaskan mana cara kerja seperti ini, kamu dapat reward sekian, maka gajimu akan jadi sekian gitu. Jadi dia akan lebih semangat gitu. Jadi di sini kalau memang belum ada pengalaman, cari dulu di kompetitor pertama, kita pelajari dari sistem kerja yang lama, kemudian kita sesuaikan dengan SOP dan KPI tadi. Itu untuk membangun super tim juga sih. Jadi nanti kedepannya ini sih ya nggak bingung gitu loh kalau saya cari pegawai lagi kedua ketiga gitu kan. Dan itu ya itu makanya benar. Iya, sudah ada standarnya. Ya gitu. Oke. Ya mungkin kalau ada yang mau tanya lagi, mungkin ada yang udah punya pengalaman kali ya di bidang bisnis, pernah mengalami sesuatu yang mungkin apa namanya, kadang-kadang kan gitu ya, kalau kecentok sesuatu kan baru tahu, oh ternyata ada gini ya di dalam bisnis gitu ya. Gitu. Halo Kak. Halo. Namanya siapa ya? Oh Dedi Siahaan. Pakai Zoom-nya suami. Oh gitu. Iya. Jadi ini saya mau tanya juga nih. Saya masih belajar juga kan di Miracle untuk basic pattern making, kemudian digital fashion illustration gitu. Nah, yang saya tanyakan di era pandemi seperti ini, pasti bisnis fashion itu kan sangat berdampak. Baik dari segi meskipun kita marketingnya sudah bagus, tapi tetap saja kalau di era pandemi seperti ini, daya beli masyarakat itu akan menurun. Ketika kita sudah membranding produk kita dengan harga yang dengan kualitas yang bagus, dengan jahitan pola yang bagus, harga juga tentunya kita sudah memberikan target yang tinggi karena kita sudah punya branding. Nah, ketika di era pandemi seperti ini, bagaimana kita mensiasatinya? Apa kita harus menurunkan dari segi harga, atau mungkin ada untuk menjangkau dengan kondisi ekonomi customer kita saat ini, atau mungkin ada cara lain agar brand kita ini bisa tetap terbeli meskipun dengan kondisi pandemi yang seperti ini? Terima kasih Kak. Panggilannya siapa ya? Mbak Mita? Iya. Oh iya Mbak Mita. Nah Mbak Mita, jadi kalau memang sih di dalam sebuah bisnis itu kita harus melihat kayak yang namanya flexibility. Jadi ada satu poin yang namanya flexibility, fleksibel. Itu kita nggak terpaku dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Misal contohnya, kita kan memang di bidang fashion semua terdampak ya, entah dia garment, entah dia mau butik, entah dia mau bikin apapun, memang semua terdampak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti membuat sesuatu juga
yang bisa masuk ke dalam masyarakat saat ini sebetulnya. Contoh nih ya, ada sebuah brand di Surabaya, dia tuh bikin baju casual tapi dengan bahan APD. Jadi bahannya tuh bahan-bahan yang tidak menyerap air gitu loh. Tapi baju casual, nah itu lumayan laris loh. Jadi sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan peluang ya. Kita bikin brand, tetap sesuaikan dengan image kita. Jadi misalnya image kita adalah baju casual ataupun kita baju pesta gitu. Nah, gimana caranya kita menyesuaikan? Sekarang kalau baju-baju pesta, apa yang mereka lakukan? Mereka bikin masker, kemudian mereka bikin APD sekarang pada bikin juga ya, bahkan baju-baju sehari-hari dibikin. Dan satu lagi, waktu di masa-masa sulit, ya aku nggak bilang pandemi ya, kapanpun bisa jadi masa sulit ya, misalnya pas krisis, inflasi atau apapun, itu bisa terjadi. Nah, kita harus membuat strategi baru di dalam bisnis kita. Contoh masalah pricing ya, kan pricing ini paling riskan kan, karena kalau misalnya harga kita tinggi nggak ada yang beli gitu ya. Pandemi lagi kondisi buruk, siapa yang mau ngeluarin duit segitu gitu kan. Nah, kita mesti memikirkan cara-cara lain supaya kita bisa menjual juga dengan harga yang lebih masuk akal. Itu harus kita pikirkan. Jadi gimana? Misalnya kita punya brand baju casual. Nah, sekarang kalau misalnya zaman sekarang kita mau bikin baju casual banyak-banyak, modelnya macam-macam, siapa yang mau beli juga? Kan nggak mungkin cash flow-nya berjalan lancar ya. Kan nggak mungkin, maksudnya seperti dulu, seperti waktu nggak ada kejadian apa-apa, terus kita mau kepingin seperti itu, nggak mungkin. Itu secara realistisnya begitu. Nah, yang kita lakukan ya, kita mesti membuat, misalnya kita membuat paket-paket yang paket-paket misalnya baju apa dikombinasikan dengan apa yang memang berguna. Nah, sekarang banyak ya baju-baju dikombinasikan dengan masker, kemudian dikombinasikan dengan APD. Sekarang banyak banget yang bikin APD itu. Mereka bikin kayak package gitu, tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi orang merasa sekarang aku butuhnya apa ya sekarang kalau di bidang fashion. Terus kalau kita terus berpada, aku harus membuat baju yang seperti dulu aku buat, dan ada yang beli memang. Itu kenapa di dalam bisnis sebenarnya fondasi awal dalam bisnis itu adalah flexibility. Semua brand harus punya itu. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa bertahan hidup gitu. Jadi kita bisa tetap menjual brand kita. Jadi kalaupun nanti sudah kembali kondisi normal, kita tetap balik lagi jualan barang kita yang lama itu ya tetap ada gitu. Karena kan itu mempertahankan brand kan sebetulnya. Jadi kayak supaya orang yang dulu kenal brand kita nggak tiba-tiba waktu pandemi kok tiba-tiba orang ini hilang ya gitu. Brand ini kok tiba-tiba hilang gitu kan, berarti brandnya sudah ini kan bangkrut atau apa gitu. Tapi kita harus mempertahankan supaya brand kita tetap dikenal di masa-masa seperti ini. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita membuat sesuatu yang memang mungkin tidak sesuai bidangnya, tapi kita jenisnya, tapi masih dibutuhkan oleh masa itu dan harus kita modifikasi sesuaikan dengan brand kita gitu. Yang paling unik yang tadi aku bilang sih, APD untuk baju sehari-hari itu sekarang lagi ramai, dan jaket juga ada. Bikin jaket, yaitu jaket yang modelnya casual tapi dia menggunakan bahan-bahan yang tidak tembus air dan sudah ada izin loh dari, jadi bahannya tuh ada izin dari menteri apa gitu ya, kalau bahan itu memang tahan terhadap virus kayak gitu. Nah, itu kan menarik dan ternyata penjualannya sangat laris. Jadi bisa di masa pandemi penjualan laris bisa, tergantung kita sebagai desainer gitu. Jadi kalau kita terpaku, aku bikinnya ini, udah aku bikin ini terus gitu ya, itu namanya nggak fleksibel namanya gitu. Jadi balik lagi, fleksibel, dan kita harus memanfaatkan saat ini apa yang dibutuhkan, kita harus buat itu. Maka dari itu kenapa sebagai seorang fashion designer itu harus kreatif ya. Jadi kita kreatif melihat peluang juga sih. Sekarang peluangnya apa? Itu bisa gitu. Mungkin menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nggak ada pertanyaannya? Ya, Kak, saya kan masih baru ya, maksudnya baru di bidang inilah fashion ini baru. Jadi sebelumnya saya karyawan
kemudian resign, kemudian saya istilahnya mencari sesuatu yang baru untuk mengisi kesibukan lah kayak gitu ya, untuk mengisi waktu saya. Nah, baru 1 tahun ini sih saya masih belajar mengenai fashion. Kemudian ketika saya belajar, saya merasa aku nggak cocok kalau bikin istilahnya dalam menjahitnya. Dalam hal menjahitnya itu nggak cocok gitu ya. Maksudnya karena saya kurang telaten gitu ya, kurang telaten gitu. Jadi saya berpikir kalau aku belajar di sini, tapi ternyata aku nggak cocok, berarti aku harus beralih ke bisnisnya lah. Intinya kan kayak gitu ya. Jadi asal aku tahu gimana caranya bikin baju, gimana cara memproduksi sebuah produk fashion seperti itu, aku lebih tertarik ke arah bisnisnya kayak gitu ya. Kemarin kan aku juga udah bilang sama Kak Merita ya, kalau aku lebih tertarik ke masalah digital kayak gitu ya. Jadi nggak yang seperti biasanya. Nah, yang aku tanyakan berkaitan sama bisnisnya itu kalau brand fashion itu kan banyak banget ya, banget gitu kan, banyaknya itu cara kita menentukan aku mau bikin produk ini deh kayak gitu ya. Kemudian target marketnya seperti ini. Nah, untuk mengenali seperti itu caranya gimana ya? Karena memang aku masih awam banget di bidang fashion ini gitu. Itu pertanyaanku. Maksudnya mengenali target marketnya atau penetrasinya? Mengenali. Jadi aku pengen bikin produk. Nah, produknya apa sih yang kira-kira disukai kayak gitu loh. Kalau fashion kan banyak banget tuh. Kalau misalnya baju aja, baju itu ada home dress lah, ada gaun lah, ada kebaya lah, dan lain sebagainya. Tapi yang menurut aku ingin di bisnis itu yang nggak terlalu yang nggak terlalu yang susah. Kalau misalnya kalau bikin gaun kayak gitu kan susah ya. Gaun kayak gitu susah, terus target marketnya jelasnya pasti menengah ke atas kayak gitu kan. Nah, ini aku mau bikin sesuatu, jadi aku itu mau bikin sesuatu itu seperti apa, terus kemudian target marketnya seperti apa kayak gitu loh. Jadi aku masih bingung nih ceritanya kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku mau bikin baju menyesuaikan dengan kondisi saya ya, maksudnya saya belum kalau dibilang pengusaha enggak lah, belum kayak gitu. Saya masih proses belajar kayak gitu sih. Oke, jadi yang maksudnya bisnis plan kali ya? Ya mungkin seperti ini. Jadi aku masih bingung di bisnis plan untuk fashionnya itu loh. Saya tuh harus bikin apa, menentukan saya harus bikin apa. Tadi kan udah dibilang ya, sesuaikan dengan karakter kamu, karena produk yang akan kamu bikin itu nggak jauh dari kesukaan kamu kan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kesukaan saya, misalnya nih kayak home dress kayak gitu. Nah, menentukan target marketnya itu saya harus seperti apa? Apakah saya harus juga mengenali kompetitor lah yang ada saat ini dan lain sebagainya, ataukah memang ya udah pokoknya bikin aja, dijual kayak gitu. Ya. Oke. Ini masuk bisnis plan sebetulnya. Jadi dalam bisnis plan ada beberapa poin yang kita harus kenali gitu ya. Memang awalnya kita mengenali produk kita. Jadi kenali kita nih sukanya, ya kita gitu. Kita kan suka sesuatu, kita pasti akan menjual sebuah produk yang kita sukai sebetulnya. Kalau nggak kita sukai, mungkin cuma hitungan tahun sudah nggak dijual lagi karena kita nggak suka gitu ya. Jadi kita harus suka dulu pertama. Terus kita mesti memikirkan apakah bisa dijual gitu kan. Nah, untuk bisa dijual kita harus lihat dari kompetitor juga. Kompetitor, kemudian kita juga mempelajari target market, terus kemudian kita juga mempelajari marketing and branding. Dan 5 hal yang tadi kita sudah bahas ya, secara teknikal, itu semua harus dipelajari. Tapi memang yang utama awalnya itu, kita mempelajari pasarnya, target market, kemudian kita mempelajari kompetitor, dan juga marketing and brandingnya gitu. Karena kalau dari situ gini, tadi seperti aku kasih contoh kopi gitu ya.
kan kopi itu ada yang kopi pinggir jalan dan Starbucks harganya berbeda. Nah, padahal kalau kita ngomong Starbucks itu, kalau misalnya kita anggap aja Starbucks itu nggak ada labelnya misalnya, nggak ada labelnya, packagingnya diganti gelas apa gitu ya, kita tahu nggak itu Starbucks? Kita nggak tahu kalau itu Starbucks sebetulnya. Kita tahunya Starbucks karena kita ada labelnya tadi, ada label, kemudian ada tempatnya, ada packaging yang bagus, kita ngerti itu Starbucks. Tapi kalau kita nggak itu kita bisa aja mikirkan tuh mungkin kopi apa gitu ya. Nah, jadi dari situ sebetulnya memang kalau kita mau jual, kita harus mengerti semuanya sih, semua hal. Dari produknya kita kenali, seperti apa yang mau kita jual. Kemudian kita kenali juga kompetitor kita. Ini penting sebetulnya. Kompetitor itu harus dipelajari. Kompetitor yang sesuai dengan produk kita ya maksudnya ya. Karena kompetitor itu kita bisa belajar dari mereka sebetulnya. Jadi kompetitor itu ajang belajar kita. Kita jadi mengenali cara mereka mencari pasar, cara mereka melakukan marketing, cara mereka membuat desain produknya mereka. Nah, cara mereka menghandle customer mereka. Kita mengenali customer mereka dari kompetitor, gitu. Jadi memang ada biasanya kalau di program ini memang ada satu materi mempelajari kompetitor memang. Jadi kita benar-benar kompetitor gitu kan. Terus habis itu kita masukkan ke dalam marketing and branding kita. Jadi kita membuat branding yang kayak tadi aku bilang, Starbucks tanpa kemasan, orang nggak tahu itu Starbucks. Sama seperti produk kita harus membuat kemasan yang bagus sehingga orang kenal kalau itu produk kita gitu. Gitu sebetulnya. Jadi bukan masalah kayak aku mau jual apa, bingung gitu. Maksudnya bingung kita mau jual apa, terus akhirnya malah stuck di situ, enggak gitu sih. Kita mesti harus kayak gini, tahu produk kita tuh bagus, sudah bagus, kemudian kita kenali cara menjual melalui kompetitor, kemudian juga kita pasang marketing and branding yang bagus di situ. Gitu. Jadi sebenarnya nggak susah asal kita ngerti caranya gitu loh maksudku. Gitu. Iya. Jadi jangan galau. Sebenarnya pertama tentukan dulu produknya sih. Yang paling pertama tahu dulu kalau produk ini bagus gitu loh. Itu langkah awal. Setelah itu baru kita pelajari marketnya, sesuaikan. Jadi fungsinya mengenali target market itu juga untuk menyesuaikan produk kita sebetulnya. Jadi kan gini, misalnya aku punya produk nih, ya, udah bagus gitu. Udah bagus, udah aku suka segala macem. Terus kita lihat target market, ternyata target market kita tuh menyukai sesuatu seperti ini gitu. Nah, boleh loh produk kita yang awal itu kita modifikasi sedikit supaya masuk ke target market kita tuh boleh gitu. Jadi bukan malah merombak total, tapi kita memodifikasi itu enggak masalah. Dan itu harus dilakukan memang untuk supaya kita bisa penetrasi ke pasar dengan baik seperti itu. Gitu Mbak. Semoga nggak galau lagi. Iya. Oke. Mungkin kalau aku mau satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, saya mau nanya. Oh iya. Halo Cek. Ya halo sih. Ini karena saya juga karena ibu rumah tangga awam lah, tapi suka hobi menjahit karena semenjak punya anak tuh senang bikin baju anak, terus suka bikin baju kembaran gitu. Dan pada saat kami udah pakai gitu kan, ada rasa senang gitu kan. Terus banyak orang teman-teman suka nanyain, ini bajunya beli di mana atau apa gitu kan. Jadi ada perasaan ingin bikin dan pengen juga mereka juga bisa merasakan hal yang saya rasakan, punya baju yang sama gitu. Pengen bikinin buat mereka juga. Cuman bingung dengan langkah-langkah awalnya. Kadang tuh merasa, aduh takut, ada rasa takut duluan gitu. Nanti kalau udah banyak ini gimana, aku nggak bisa handle sendiri nih. Misalnya karena masih ibu rumah tangga, seharian kerjaan aja nggak beres, tapi pengen bikin itu gitu. Jadi kadang langkah awalnya tuh yang membuat ragu-ragu, buat bingung. Jadi seharusnya stepnya tuh bagaimana gitu. Sedangkan kalau misalnya aku kan udah jahit sesuai ukuranku dengan sesuai anakku. Nanti sedangkan di pasaran lihat-lihat di internet standar-standar ukuran baju itu kok beda-beda ya. Terus kalau orang mau pesan nanti gimana? Jadi banyak keraguan yang membuat, aduh jadi gimana ya gitu loh. Apakah ada langkah yang membuat untuk lebih mantap gitu? Untuk memulainya. Iya benar. Sebenarnya kalau untuk memulai sih, balik lagi ke kita nih kepengen bikin apa gitu ya. Misalnya kayak
mungkin Cici mungkin Cici sukanya kayak baju ibu anak gitu ya, mungkin kan lucu gitu ya. Iya, iya. Mungkin bisa dijadikan semacam ini ya, semacam langkah awal dulu. Jadi saat kita membuat sebuah produk, di awal itu kita harus punya kayak semacam ini loh, istilahnya itu kayak produk unggulan gitu. Jadi produk unggulan ini akan memudahkan kita waktu membuat branding gitu. Kenapa? Karena kan orang akan kenal kita sebagai itu. Seandainya kita mau menambahkan produk baru, orang juga nggak ada masalah. Kan yang itu sudah bagus. Begitu kita menambahkan produk baru ya pasti bagus gitu kan. Jadi produk awal nih produk unggulan kita yang kita kuatkan dan itu yang menjadikan branding kita. Jadi misalnya Cici aku mau bikin ini ya baju couple, misalnya couple keluarga gitu ya, family couple gitu. Nah, boleh dijadikan brandingnya. Jadi Cici terima aja sih ada orang mau bikin family couple gitu ya, itu boleh itu diterima gitu karena Cici bikin. Nanti untuk menerima di awal, sebenarnya kalau aku sendiri dari pengalaman pribadiku ya, aku dulu terima awal itu juga dari temen sih. Jadi dari temen dulu pertama kali. Awalnya juga agak-agak khawatir ya, ini bisa nggak ya handle gitu kan. Karena kan dikerjain sendiri kan. Anggapannya sampai jahit pun dikerjain sendiri gitu. Jadi pertama-pertama itu juga agak khawatir. Tapi begitu pertama kali, dari project pertama temenku, aku sampai inget temenku siapa ya. Karena itu pertama kali. Nah itu jadi kayak semangat gitu loh. Jadi semangatku untuk aku harus bisa dong berarti. Ini aja temenku sebagai customer pertamaku puas terhadap barang buatanku gitu ya. Maka kenapa kok enggak aku bikin aja ini semua orang bisa menggunakan barangku gitu. Nah, untuk langkah awal harus yakin dulu sih, Ci. Yakin dulu kok aku bisa gitu ya. Itu langkah awal. Tentukan ciptakan keyakinan dulu, aku bisa, pasti aku bisa. Gimana caranya? Nah, nanti baru pelan-pelan ditata. Kalau misalnya mau diterima, terima dulu dikit-dikit dengan maksudnya dibatasin dulu di awal. Sistem PO gitu berarti ya? Iya boleh, misalnya kayak mungkin sebulan tuh terima maksimal berapa gitu, pokoknya jangan kayak banyak dulu gitu ya. Jadi kayak kesannya kan biar eksklusif juga loh. itu menciptakan eksklusif juga sih sebetulnya kayak gitu. Jadi supaya orang itu ngantri gitu loh, ngantri sama kita gitu kan. Jadi nggak mendadak bisa gitu juga ngefek loh hal-hal seperti itu. Itu salah satu strategi branding juga. Jadi misalnya di awal bikin untuk teman-teman itu aku target dalam sebulan tuh maksimal cuma segini dulu gitu ya dikerjakan. Nah nanti dengan berjalannya waktu mungkin setelah jalan beberapa bulan nanti Cici lihat kalau misalnya ternyata orang-orang semakin tahu gitu kan, semakin kenal, word of mouth ya, orang-orang mulai kenal, kemudian mulai suka gitu. Nah boleh nih pelan-pelan coba cari penjahit. Tapi kalau memang khawatir dengan gaji penjahit, aku sarankan cari penjahit yang digajinya per project kalau di awal. Jadi dia tuh digajinya sesuai dengan apa yang dia jahit gitu loh. Nah itu, jadi nggak terlalu berat di ini ya pengeluaran ya, expense-nya. Kalau expense-nya terlalu berat di awal, sementara kita masih belum bisa ngitung dengan benar gitu kan, resikonya nanti malah apa namanya terlalu besar di gaji malah nggak nutup gitu loh. Jadi saran di awal kalau memang mau home industry dulu, carilah penjahit yang memang dia itu bisa digaji per project, kemudian pelan-pelan nanti tingkatkan apa namanya kayak kalau targetnya. Jadi kalau misalnya sebulan berapa, mungkin ditambahin lagi gitu. Nanti pelan-pelan Cici akan mulai dapat ritmenya. Oh ternyata cara kerjanya begini, pelan-pelan nanti bisa mungkin cari penjahit lagi. Kalau ternyata sudah bagus, boleh cari penjahit yang bisa standby gitu. Jadi memang harus pelan-pelan sih. Nggak langsung tiba-tiba cari penjahit di rumah kerjain, takutnya kan ternyata customer tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu kan. Nah itu mendingan kan pelan-pelan dulu. Jadi dari cara seperti itu gitu. Nanti setelah mulai berjalan, nanti pasti akan ketemu ritmenya. Halo, sorry. Iya. Ya, keluar sendiri ya kayaknya. Iya, tiba-tiba hilang. Ya, sorry. Tadi kayaknya jaringannya kurang bagus. Ini sudah balik lagi kok. Oke.
Iya ya. Tadi aku ngomong sama itu ya. Jadi kita mesti mulai dari pelan-pelan gitu supaya Cici tahu ritme kerjanya gitu. Berarti nggak apa-apa dari misalnya ada orang mau pesan ya udah, tapi berarti ukurannya sesuaikan dengan ukuran dia ya. Memang kalau custom seperti itu. Jadi di dalam dunia fashion tuh ada beberapa jenis ya, beberapa jenis. Jadi ada yang custom itu tadi, jadi memang kita harus menyesuaikan dengan ukuran customer. Itu biasanya untuk gaun-gaun seperti itu gitu. Tapi kita bisa kok nanti pelan-pelan mempatenkan. Nah, kalau aku sekarang sih ini yang aku lakukan ya, mungkin bisa dijadikan ide juga. Aku terima custom, tapi aku punya standar. Jadi misalnya SML itu berapa, nanti tinggal dikembangkan sesuai. Misalnya nih orangnya, customernya condong ke S gitu ya, tapi aku ukur lagi, diukur ulang gitu kan. Kemudian kita sesuaikan, oh ternyata lingkar dadanya dia lebih besar sekian dibandingkan ukuran S ku, ya kita gedein segitu dikit gitu. Jadi cuman mengubah-ubah sedikit saja. Jadi kita membuat sendiri untuk patennya SML, XL, XS, XSL gitu, kita punya sendiri patennya. Kemudian nanti waktu customer diukur, kita sesuaikan lagi dengan ukuran yang paling mendekati yang mana gitu. Itu bisa untuk customer. Apakah untuk standar ukuran SML itu sama gitu atau kita ini sendiri ya? Dari mana bagusnya gitu? Sebenarnya itu memang ukuran yang kita buat ya. Jadi kita punya standar. Sebenarnya untuk orang Indonesia tuh ada standarnya. Tapi tidak semua brand itu menggunakan standar itu. Jadi menyesuaikan dengan customer kita. Jadi kalau customer kita ternyata mungkin kecenderungan orang-orangnya badan-badan seperti ini, nah kita bisa membuat sebuah standar ukuran sendiri gitu. Kalau aku sih bikin sendiri. Kalau bikin sendiri tuh enaknya menyesuaikan dengan customer kita gitu. Tapi boleh kalau mau memulai, carilah di Google, ada kok kalau mau cari standar ukuran badan orang Indonesia, orang Asia, itu ada standarnya, patennya. Nah nanti baru kita sesuaikan dengan customer kita. Itu memang pelan-pelan. Untuk mendapatkan size yang pasti itu memang nggak bisa langsung. Maksudnya kayak langsung dapat gitu ya. Awal punya dulu, nanti pelan-pelan sambil bikin punyanya customer itu lama-lama dapat gitu loh. Gitu. Nggak apa-apa, memang harus mulai dari hal yang kecil sih. Kadang kayak apa ya, kan kalau kita langsung mulai dari hal besar tuh kita overwhelm kayak bingung gitu loh, harus mulai dari mana gitu. Kita mulai aja dari hal yang bisa kita lakukan, dari hal-hal sederhana. Oh dari terima-terima tapi terimanya dibatasin kayak gitu kan, kita kan masih bisa mengatasi kan seperti itu, menyesuaikan dengan kemampuan diri sendiri gitu loh. Nanti pelan-pelan ditambah dengan bantuan orang lain gitu. Sama bingung ininya untuk kita menentukan harga ke merekanya itu karena kita ya memang pricing agak sensitif ya. Iya. Dua tadi kan yang masalah sales and profit tadi. Jadi perhitungan ada memang pricing itu sebenarnya ada perhitungannya kok secara teknis. Secara teknis ada perhitungannya. Cuman kalau secara gampangnya kita boleh pertama tuh lihat dari kompetitor sih, Ci. Gitu. Kompetitor tuh dari manapun bisa dilihat, dari Instagram pun bisa. Jadi kita misalnya lihat-lihat barang-barang desainer yang menjual mirip-mirip dengan barang-barang kita gitu. Kan pasti ada tuh. Jadi di seluruh dunia ini fashion designer tuh pasti punya kelompok-kelompok gitu. Jadi ada kelompok dia membuat baju casual, dia mungkin membuat baju-baju muslim wear, mungkin membuat baju anak-anak, bikin baju pria, baju gaun, itu pasti ada spesifikasinya. Nah, kita sesuaikan. Jadi, kita nih mencari kompetitor yang ada di spesifikasi dari barang kita, gitu. Nah, setelah kita pelajari kompetitor kita lihat bagaimana cara mereka membuat pricing. Nah, itu harus kita sesuaikan dari situ. Kalau di awal sih seperti itu yang paling gampang. Gitu. Oke. Thank you.